Pagi itu perubahan kecilnya bahkan nyaris tidak pantas disebut perubahan. Toples gula di dapur berpindah dari rak paling atas ke meja dekat kompor. Hanya itu. Sebuah benda kaca dengan tutup plastik putih, berisi gula pasir yang biasanya diletakkan tinggi terlalu tinggi. Menurut Mira, untuk tangan siapapun yang tidak setinggi, Bu Ratna sekarang berada di tempat yang begitu mudah dijangkau, sehingga siapa saja bisa mengambilnya, tanpa menarik bangku kecil dari bawah wastafel. Mira berdiri beberapa detik di ambang pintu dapur. Tas kerjanya masih tergantung di bahu, ujung jilbabnya masih dingin karena udara pagi yang belum sepenuhnya pecah. Menatap toples itu seolah-olah benda tersebut baru saja digeser oleh tangan orang asing. Dapur rumah itu sempit, memanjang, dengan jendela jalusi yang biasanya dibuka setengah agar bau tumisan keluar tapi debu dari gang tidak terlalu banyak masuk. Di bawah cahaya pucat yang memantul dari ubin putih kusam, toples gula tampak lebih berat daripada mestinya, seolah bukan isinya yang membuatnya begitu penuh, melainkan maksud yang menempel padanya. Bu Ratna sedang membelakanginya, mengiris daun bawang dengan gerakan cepat dan rata. Bunyi pisau beradu dengan talenan kayu terdengar seperti sesuatu yang akrab, yang setiap hari ada di rumah itu dan karena itu tak lagi diperhatikan. Toples gulanya saya pindah, ya, kata Bu Ratna tanpa menoleh, seakan ia tahu Mira berdiri di sana. Suaranya tidak keras, tidak dingin, bahkan nyaris datar. Kemarin saya lihat kamu 2 kali naik bangku, nanti jatuh. Mira langsung menjawab, oh, iya, Bu. Makasih, dengan nada yang terlalu ringan, terlalu cepat, seperti seseorang yang takut kalau jeda 1 detik saja akan mengubah kalimat biasa menjadi sesuatu yang lain. Lalu ia meletakkan tasnya di kursi makan, mencuci tangan, dan mengambil teko untuk mengisi air, melakukan semua gerakan sebagaimana biasanya. Hanya saja seluruh pagi itu ia merasa seperti sedang bergerak di dalam ruangan, yang ukurannya berubah setengah inci ke satu sisi. Tidak ada apa-apa yang benar-benar bergeser, tetapi tubuhnya tetap harus menyesuaikan diri. Di rumah itu, perubahan kecil selalu begini. Tidak datang sebagai larangan, tidak juga sebagai teguran. Ia datang seperti bantuan, seperti perhatian. Seperti sesuatu yang, jika ditolak, akan membuat orang yang menolaknya tampak kekanak-kanakan, terlalu perasa, atau lebih buruk lagi, tidak tahu berterima kasih. Tehnya buat Dimas jangan terlalu manis, ujar Bu Ratna beberapa saat kemudian, masih dengan punggung menghadap. Akhir-akhir ini dia gampang batuk. Mira mengangguk lagi, padahal ia sedang membuat kopi untuk dirinya sendiri, bukan teh untuk Dimas. Ia tidak mengoreksi. Sudah lama ia belajar bahwa di rumah ini, hal-hal kecil lebih aman dibiarkan lewat daripada disentuh. Mereka menikah 11 bulan yang lalu, belum genap setahun. Sebelum menikah, Mira membayangkan banyak bentuk penyesuaian, tapi hampir semua bayangan itu berupa sesuatu yang besar dan jelas, pembagian pengeluaran, kebiasaan tidur, cara menghabiskan akhir pekan, kapan harus pulang ke rumah orang tua masing-masing, bagaimana berbicara saat sedang marah. Ia tidak membayangkan akan ada begitu banyak hal kecil yang tidak pernah dibicarakan tapi perlahan menentukan bentuk hari-harinya, sendok sayur yang tidak boleh dipakai untuk kuah bening, handuk yang harus dijemur menurut urutan, bantal sofa yang jika dipakai untuk bersandar harus ditepuk lagi agar sudutnya kembali tegak, beras yang harus dicuci 3 kali bukan 2, bukan 4 dan bawang goreng yang tidak boleh ditabur sebelum sup diletakkan di meja makan karena nanti uapnya bikin melempem. Semua aturan itu tidak pernah diumumkan sebagai aturan. Mereka hidup sebagai kebiasaan Bu Ratna, dan karena Bu Ratna tinggal lebih dulu di rumah ini, kebiasaannya memiliki hak istimewa untuk terlihat wajar. Dimas sendiri tidak banyak bicara tentang itu. Pada bulan-bulan pertama, ia bahkan tampak tidak melihatnya. Ketika Mira sekali waktu berkata pelan sambil melipat pakaian, "Ibumu kayaknya kurang suka kalau aku nyuci piring habis maghrib." Dimas yang sedang melihat notifikasi ponsel hanya menjawab, "Mungkin ibu udah kebiasaan pagi." "Nggak usah dipikirin." Bukan jawaban yang jahat. Hanya jawaban yang membuat sesuatu tetap menggantung di tempat yang sama. Dimas bekerja di perusahaan logistik dan pulang tidak menentu, kadang sebelum Isya, kadang ketika televisi di ruang tamu sudah mengecil sendiri karena Bu Ratna tertidur di sofa. Mira bekerja sebagai staf administrasi di sebuah klinik gigi di pusat kota. Pekerjaannya tidak berat, tapi menuntut ketelitian, yang membuat pikirannya sering masih dipenuhi angka dan nama pasien, bahkan ketika ia sudah membuka pintu rumah. Pada awal pernikahan mereka sempat mencari kontrakan kecil.
Atau setidaknya membicarakannya beberapa kali dengan antusias yang berusaha tampak dewasa. Namun rumah Bu Ratna cukup besar untuk 3 orang. Dan ayah Dimas sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Tidak ada yang mengatakannya sebagai kewajiban, tapi ada semacam kepatutan yang berdiri diam di tengah percakapan mereka setiap kali topik pindah rumah muncul. Ibu sendirian, kata orang-orang. Ibu juga nggak pernah minta macam-macam. Lagi pula selama ini ibu baik, kan? Mira sendiri, yang sejak kecil terbiasa melihat ibunya menyesuaikan hidup dengan banyak hal tanpa banyak bicara, sulit menemukan bahasa untuk menyebut keinginannya tinggal terpisah tanpa terdengar egois. Maka mereka tinggal di rumah itu, dan bulan demi bulan berjalan bukan seperti pertengkaran yang memuncak, melainkan seperti kain yang terus ditarik dari sisi yang berbeda hingga serat-seratnya menegang sedikit demi sedikit. Toples gula yang dipindahkan pagi itu mestinya tidak berarti apa-apa. Bahkan sampai di klinik, ketika ia sedang memeriksa ulang daftar pembayaran pasien, Mira sempat menertawakan dirinya sendiri dalam hati. Masa cuma karena toples gula? Tetapi justru karena itu ia tidak bisa melepaskannya. Ia tahu betul kalau yang membuatnya terus memikirkan benda itu bukan perubahan letaknya, melainkan rasa yang mengikutinya. Bahwa di balik alasan praktis yang masuk akal nanti jatuh ada sesuatu yang lebih sulit diucapkan, sesuatu yang mengatakan bahwa tubuh Mira belum menyatu dengan rumah ini, bahwa setiap geraknya masih diamati sebagai gerak orang yang belum tahu cara hidup yang benar di dalamnya. Di sela jam makan siang, ia membuka ponsel dan menemukan pesan dari Bu Ratna di grup keluarga kecil mereka yang hanya berisi 3 orang. Foto meja dapur. 2 wadah lauk tertutup tudung saji. Captionnya singkat. Sayur asem sama ikan pindang. Nasinya nanti sore jangan lupa pindah ke magic jar kecil, yang besar agak longgar tutupnya. Dimas hanya membalas dengan emoji jempol. Mira menatap layar beberapa detik, lalu mengetik, "Siap, Bu." Setelah itu ia meletakkan ponselnya telentang dan makan bekalnya tanpa benar-benar merasa lapar. Rekan kerjanya, Rika, sempat bertanya, "Kamu kenapa? Dari tadi diem." Mira tersenyum dan menjawab, "Ngantuk aja." Ia selalu memilih jawaban yang bisa menutup pembicaraan dengan cepat. Sulit menjelaskan rasa lelah yang bukan berasal dari kejadian besar. Orang lebih mudah memahami perempuan yang dimarahi terang-terangan atau dipermalukan di depan tamu, tapi perempuan yang setiap hari diberi saran, koreksi kecil, perhatian yang rapat, bantuan yang membuatnya tak punya ruang untuk salah, dan karena itu juga tak punya ruang untuk menjadi dirinya sendiri, perempuan seperti itu sering, bahkan bingung harus mengeluhkan apa. Sore hari, hujan tipis turun ketika Mira turun dari angkot. Jalan depan gang basah seperti kain gelap yang baru diperas. Ia melipat ujung gamisnya sedikit supaya tidak terkena cipratan, lalu masuk rumah dengan langkah yang pelan. Dari ruang tengah terdengar suara kuis dari televisi. Bu Ratna sedang duduk tegak di sofa, kacamata baca bertengger rendah di hidung, tangan memegang remote. "Udah pulang?" katanya, matanya tetap ke layar. "Iya, Bu. Tasnya jangan ditaruh di kursi makan, nanti bekas hujan." Mira berhenti sepersekian detik. Pagi tadi ia memang menaruh tas di kursi makan, dan rupanya itu masuk ke daftar hal-hal yang sebaiknya tidak ia ulangi. "Oh iya," katanya lagi. Ia membawa tas ke kamar, mengganti baju, lalu ke dapur untuk memindahkan nasi seperti yang diminta. Magic jar kecil ada di rak bawah. Ketika ia membuka penutup panci nasi dari magic jar besar, uap hangat menyentuh wajahnya. Ada semacam kenyamanan yang sederhana dalam bau nasi baru matang, tapi hari itu kenyamanan itu lewat begitu saja. Saat ia sedang menyendok nasi, Bu Ratna masuk ke dapur sambil membawa piring kerupuk. "Jangan semuanya dipindah," katanya. "Sisain dikit di situ, buat besok pagi kalau mau bikin nasi goreng." Mira menoleh. "Oh, saya kira." "Gak apa-apa, cuma bilang." Bu Ratna meletakkan piring kerupuk, lalu berdiri di sampingnya cukup lama untuk membuat Mira sadar bahwa cara ia memegang centong, sudut tangannya, jumlah nasi yang ia pindah tiap sendok, semua bisa terlihat. Perempuan tua itu tidak menghela napas, tidak mendecakkan lidah, tidak juga mengambil alih. Ia hanya berdiri, kadang menyentuh tepi tutup panci atau menggeser sendok beberapa senti, dan justru karena itulah kehadirannya terasa lebih padat. Mira menyelesaikan pekerjaannya dengan hati-hati yang berlebihan, seperti murid yang sedang diuji tanpa diberitahu apa pertanyaannya. Malam itu mereka makan bertiga. Dimas pulang lebih cepat dari biasanya, hujan membuat jalanan macet,
Dan entah kenapa justru itu membawa dia ke rumah saat sayur asem masih panas. Ia datang dengan wajah lelah tapi lumayan ringan, mencuci tangan, lalu duduk sambil membuka topik soal kantor, soal sopir baru yang salah kirim dokumen, soal temannya yang motorannya mogok. Bu Ratna menimpali seperlunya. Mira mendengarkan, sesekali bertanya, sepintas tidak ada yang aneh. Hanya pada satu momen kecil, ketika Dimas meraih sambal dan Bu Ratna berkata, "Jangan kebanyakan, nanti tenggorokanmu panas," Mira menangkap dirinya menunggu. Menunggu apa? Ia tidak tahu. Barangkali menunggu Dimas tertawa dan bilang bahwa ia sudah bukan anak kecil. Barangkali menunggu dia melihat ke arahnya, seolah mereka berdua diam-diam mengerti hal yang sama. Tetapi Dimas hanya mengurangi sambalnya sedikit dan berkata, "Iya, Bu." Setelah makan, Mira mencuci piring, bunyi air mengalir bercampur suara televisi dari ruang tengah. Dimas mandi. Bu Ratna menyapu remah kerupuk, yang sebenarnya belum sempat jatuh terlalu banyak. Rumah itu dipenuhi suara-suara yang tidak bermusuhan. Dan justru karena itu kadang Mira merasa tidak punya pegangan untuk mempercayai ketidaknyamanannya sendiri. Kalau tak ada bentakan, kalau makan malam tetap bersama, kalau mertua tak pernah sekalipun menyebutnya malas atau bodoh, lalu rasa sesak yang datang tiap malam itu harus diberi nama apa? Seminggu berlalu, dan perubahan kecil lain bermunculan. Gelas favorit Mira, gelas kaca tinggi yang selalu ia pakai untuk minum air dingin sepulang kerja, pindah ke lemari atas bersama gelas-gelas tamu, diganti 2 gelas pendek bermotif bunga yang menurut Bu Ratna lebih enak dipegang kalau tangan masih basah. Kursi plastik biru di kamar mandi yang biasa Mira pakai untuk duduk sambil mencuci baju kecil-kecilan hilang dari tempatnya dan muncul di teras belakang, dipakai menyangga pot daun kari. Sabun cuci piring merek yang ia beli minggu lalu dipindahkan ke bawah wastafel, diganti merek lama yang biasa dipakai Bu Ratna. Semua perubahan itu selalu punya alasan praktis, dan semua alasan itu terdengar masuk akal. Begitu masuk akal sampai Mira mulai meragukan kepekaan dirinya sendiri. "Mungkin aku memang kebanyakan mikir," katanya pada diri sendiri ketika sedang mengeringkan piring. "Mungkin ini rumah bersama, ya wajar kalau barang-barang pindah. Mungkin Bu Ratna memang tipenya rapi, mungkin." Tetapi kata mungkin yang diulang terlalu sering lama-lama tidak menenangkan. Ia malah seperti air yang menetes terus pada batu, membuat permukaan yang tadinya tegas menjadi aus. Pada Jumat malam, ketika Dimas sudah tidur lebih dulu karena besok harus berangkat pagi ke gudang, Mira duduk di tepi tempat tidur dan membuka lipatan cucian yang belum sempat disusun. Lampu kamar redup. Di luar, terdengar suara sendok beradu dari dapur. Bu Ratna mungkin sedang merendam beras untuk bubur pagi, kebiasaannya setiap Sabtu. Mira melipat kaus Dimas pelan-pelan, memperhatikan garis lehernya yang mulai melar. Ada rasa sepi yang aneh saat hidup bertiga, tetapi banyak hal tak bisa dibicarakan. Bukan karena ia takut pada ledakan. Justru karena ia tahu, kalau ia bilang pada Dimas, "Aku merasa ibumu kayak selalu ngatur hal-hal kecil," Dimas kemungkinan besar akan duduk, mendengarkan, lalu menjawab dengan suara lelah, "Ibu memang begitu, Mir. Dari dulu, bukan karena kamu." Kalimat itu selalu terdengar masuk akal tapi tidak pernah benar-benar menolong. Sesuatu bisa memang begitu dari dulu dan tetap menyakitkan ketika terus mengenai orang yang sama. Keesokan paginya, perubahan kecil itu mengambil bentuk yang lebih nyata. Mira bangun lebih lambat dari biasanya karena malam sebelumnya tidur susah. Ketika ia keluar kamar, aroma bawang putih tumis sudah memenuhi rumah. Bu Ratna sedang membuat lontong sayur untuk sarapan. Dimas belum pulang dari gudang. Katanya hanya sebentar. Tapi akhir-akhir ini sebentar bisa berarti sampai jam 11. Mira mendekat ke dapur dan bertanya apakah ada yang bisa dibantu. "Enggak usah," kata Bu Ratna. "Kamu duduk aja, kemarin capek kerja." Nada bicaranya lembut, malah nyaris sayang. Namun saat Mira akhirnya duduk di meja makan, tangannya kosong, ia merasa seperti tamu. Beberapa menit kemudian seorang tetangga, Bu Hesti, masuk tanpa mengetuk dari pintu samping. Rumah di gang itu memang begitu. Orang-orang yang sudah lama saling kenal masuk dengan sopan yang berbeda, bukan sopan berupa jarak, tetapi sopan berupa suara panggilan dari ambang pintu. "Ratna, jadi bikin lontong?" seru Bu Hesti, lalu berhenti ketika melihat Mira. Mira juga di rumah." Mira tersenyum, mempersilakan duduk. Mereka mengobrol soal harga cabai, soal anak Bu Hesti yang baru keterima kerja di Cikarang, soal hujan yang bikin jemuran susah kering,
Mira membantu menuang teh. Obrolan itu biasa saja, sampai Bu Hesti, sambil tertawa kecil, berkata, "Enak ya sekarang ada Mira, rumah jadi ada yang bantuin." Mira belum sempat menanggapi ketika Bu Ratna menjawab, juga sambil tertawa tipis, "Iya, bantu sih bantu. Tapi anak sekarang kan beda, harus pelan-pelan, nggak bisa langsung ngerti isi rumah." Tidak ada yang meninggi dalam kalimat itu, tidak ada nama Mira disebut dengan nada keras. Bu Hesti bahkan hanya mengangguk, mungkin menganggap itu candaan kecil yang lumrah antara mertua dan menantu. Tapi tubuh Mira langsung kaku oleh sesuatu yang terlalu halus untuk tampak di wajah. Ia menuang teh sedikit terlalu penuh hingga setetes jatuh di tatakan. "Enggak apa-apa," kata Bu Ratna cepat, mengambil lap. "Biar saya." Ucapan itu justru menyempurnakan semuanya. Sepanjang sisa pagi, Mira merasa kata-kata tadi menempel di kulitnya. Anak sekarang kan beda. Harus pelan-pelan. Nggak bisa langsung ngerti isi rumah. Kalimat itu tidak secara eksplisit merendahkan. Justru itulah masalahnya. Ia menyusun Mira ke dalam satu kategori yang aman dibicarakan di depan orang lain, bukan buruk, hanya belum paham, bukan salah, hanya belum bisa mengikuti ritme rumah. Namun di balik kelembutan itu ada garis yang jelas. Rumah ini punya isi, dan isi itu bukan miliknya. Ketika Dimas pulang sekitar jam 11 lewat dan mereka akhirnya sarapan hampir menjelang siang, Mira beberapa kali ingin menceritakan kejadian tadi. Ia bahkan membuka percakapan dengan, "Tadi Bu Hesti kesini?" Dimas yang sedang makan lontong hanya berkata, "Oh ya, gimana kabarnya?" Lalu pembicaraan berbelok ke urusan anak Bu Hesti. Mira menutup lagi mulut yang tadi sempat terbuka sedikit. Ia tidak tahu bagaimana menyampaikan rasa perih tanpa terdengar seperti mengadukan satu kalimat biasa. Malam minggunya, mereka diundang makan di rumah kakak ipar Dimas, Mbak Rani, yang tinggal tidak terlalu jauh. Rumah Mbak Rani lebih besar, lebih ramai, dua anak laki-laki berlari-lari di ruang tengah, suara blender dari dapur bersahutan dengan tawa televisi. Di tengah keramaian seperti itu, Mira biasanya sedikit lega karena perhatian Bu Ratna terpecah. Namun malam itu, justru dalam situasi ramai, ia melihat bentuk lain dari sesuatu yang selama ini ia rasakan. Saat membantu menata piring, ia mendengar Bu Ratna berkata pada Mbak Rani, cukup lirih tapi masih terdengar dari dapur, "Mira tuh sebenarnya baik, cuma ya gitu, harus diarahkan terus. Nggak kayak kamu dulu, masuk rumah langsung tanggap." Mbak Rani tertawa kecil, barangkali tidak tahu harus menjawab apa. Mira berdiri membelakangi mereka dengan tangan memegang mangkuk sayur, menatap dinding keramik bergambar buah anggur yang sudah agak pudar. Ia tidak menoleh, bukan karena tidak berani, melainkan karena tiba-tiba seluruh tubuhnya dipenuhi kesadaran yang dingin. Selama ini, yang ia kira hanya ada di antara mereka di dalam rumah, rupanya juga hidup dalam cerita Bu Ratna tentang dirinya di luar rumah. Ia bukan sekadar menantu yang masih belajar. Ia sudah menjadi perbandingan. Menjadi ukuran kebalikan dari seseorang yang lebih mudah dibanggakan. Sejak malam itu, Mira mulai memperhatikan Dimas dengan cara yang sedikit berbeda, atau mungkin lebih jujur dari sebelumnya. Ia melihat bagaimana laki-laki itu sesekali mengernyit saat Bu Ratna mengomentari hal-hal kecil, misalnya ketika ibunya bilang kaos kaki kantor harus dipisah dari pakaian rumah, tetapi kerutan itu selalu hilang sebelum berubah menjadi kata. Ia melihat bagaimana Dimas mencintai ibunya dengan kebiasaan yang sudah mendarah daging, minum teh tanpa banyak gula jika diingatkan, menelepon kalau pulang telat, membiarkan piringnya diangkat karena sejak kecil memang begitu yang terjadi. Cinta itu bukan masalah. Yang membuat Mira resah adalah cara cinta itu membentuk kelonggaran-kelonggaran yang tidak pernah ia miliki. Bila Bu Ratna membetulkan lipatan bajunya, Dimas tertawa. Bila Bu Ratna membetulkan lipatan baju Mira, itu menjadi pelajaran diam. Perbedaan sekecil itu lama-lama melelahkan. Pada Senin berikutnya, klinik tempat Mira bekerja sedang ramai. Ia tidak sempat memikirkan rumah sampai sore. Namun begitu masuk ke kamar, ia langsung melihat lemari bajunya terbuka sedikit. Bukan terbuka lebar, hanya tidak tertutup rapat seperti biasanya. Jantungnya berdebar dengan cara yang tidak masuk akal. Ia mendekat, membuka pintu lemari, dan mendapati tumpukan pakaian yang ia susun menurut warna kini tersusun menurut jenis, gamis kerja jadi satu, baju rumah jadi satu, kerudung di rak terpisah. Di rak paling bawah, dua kardus kecil tempat,
Ia menyimpan surat-surat pribadi dan beberapa foto lama sudah digeser agar sejajar dengan kotak spray. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak. Semuanya bahkan tampak lebih rapi dari sebelumnya. Tapi untuk pertama kalinya sejak menikah, Mira merasakan sesuatu yang jelas, bulat, tidak bisa lagi ia redam dengan mungkin. Ia duduk di tepi kasur sambil memegang salah satu kerudungnya. Tiba-tiba ia sangat marah. Bukan marah besar yang meledak, melainkan marah yang rapat, yang membuat tenggorokan terasa sempit. Ketika Bu Ratna lewat depan kamar beberapa menit kemudian, Mira keluar dan bertanya, "Bu, tadi masuk kamar saya?" Ia sudah berusaha menjaga suaranya netral, tetapi kata saya keluar lebih keras daripada biasanya. Bu Ratna berhenti. Di tangannya ada baskom berisi jemuran kering. "Iya," jawabnya, tampak sedikit kaget tapi segera kembali tenang. "Tadi saya cuma rapihin. Pintu lemarinya kebuka, saya pikir sekalian." "Oh." Mira merasa semua kalimat yang sempat berkumpul di dadanya mendadak kehilangan bentuk. Yang tersedia tinggal kata-kata pendek yang tidak bisa mengemban beban perasaannya. "Lain kali. Bilang dulu aja, Bu." Sunyi kecil jatuh di antara mereka. Tidak lama. Hanya 2 atau 3 detik, tapi cukup untuk membuat udara berubah. Wajah Bu Ratna tidak langsung mengeras, justru itu yang membuat Mira semakin gelisah. Perempuan itu menatapnya, lalu berkata pelan, "Saya nggak buka apa-apa yang aneh-aneh. Cuma baju." "Iya, saya tahu. Saya niatnya bantu." "Iya, Bu. Kalau kamu nggak berkenan, ya sudah." Nada kalimat terakhir itu tetap halus, tetapi ada sesuatu yang tertutup di dalamnya, seperti pintu yang tidak dibanting, hanya didorong sampai rapat. Bu Ratna lalu berjalan lagi ke belakang membawa baskom. Mira berdiri di depan kamar, tangannya dingin, dan tahu bahwa apa yang barusan terjadi akan tinggal di rumah itu lebih lama daripada durasi percakapannya. Ketika Dimas pulang malamnya, ia langsung merasakan ada yang tidak biasa. Ibunya lebih banyak diam, menjawab seperlunya. Mira juga tidak seaktif biasanya di meja makan. Setelah Bu Ratna masuk kamar lebih dulu, Dimas bertanya sambil melipat lengan baju, "Ada apa?" Untuk beberapa detik Mira hanya menatap ke set kamar mandi yang sedikit miring. Lalu, mungkin karena lelah menimbang terus-menerus, ia mengatakan semuanya. Bukan dengan suara tinggi, bukan dengan susunan yang rapi, tapi cukup jelas. Tentang lemari yang dibereskan tanpa izin, tentang toples gula, tentang komentar di depan Bu Hesti, tentang perasaan selalu diarahkan. Dimas mendengarkan sambil duduk di pinggir kasur. Mula-mula wajahnya menunjukkan kebingungan yang tulus, seolah beberapa hal yang bagi Mira begitu menyakitkan baginya memang baru pertama kali terdengar sebagai masalah. "Tapi ibu emang orangnya suka beres-beres," katanya pelan ketika Mira selesai. Mira menutup mata sebentar. Ia sudah menduga. "Aku tahu. Tapi itu kamarku. Barangku." "Iya. Dan bukan cuma soal lemari." Dimas menghela napas, menangkupkan tangan. "Mir, aku paham kamu capek. Tapi ibu tuh nggak pernah maksud jelek. Aku juga nggak bilang dia jahat." "Terus?" Pertanyaan itu keluar lebih cepat dari yang mungkin ia maksudkan. Wajah Dimas langsung menyesal, tapi kata itu telanjur ada di udara. Mira menatap suaminya, lalu tertawa pendek tanpa rasa lucu. "Nah itu. Selalu begitu. Seolah kalau aku nggak bisa buktiin ibu jahat, berarti aku nggak boleh ngerasa apa-apa." Dimas terdiam. Dari ruang depan terdengar suara kipas angin berputar. Gang luar rumah mulai sepi. Mira menunduk, memainkan ujung selimut. "Aku capek, Mas," katanya, kali ini lebih pelan. "Capek harus ngerti terus. Capek harus mikir apakah aku terlalu sensitif atau memang ada sesuatu. Capek ngerasa semua yang aku lakuin di rumah ini selalu ada versi yang lebih benar." Kalimat itu akhirnya membuat sesuatu di wajah Dimas berubah. Bukan jadi sepenuhnya mengerti, tapi setidaknya berhenti defensif. Ia mengusap muka, lalu berkata, "Aku ngomong sama ibu besok." Mira spontan menjawab, "Jangan seolah-olah aku ngadu." "Terus gimana?" "Aku nggak tahu." Dan memang itulah yang paling jujur. Ia tidak tahu bentuk penyelesaian yang diinginkannya. Ia hanya ingin apa yang dirasakannya diakui sebagai sesuatu yang sungguh ada. Malam itu mereka tidur membelakangi satu sama lain lebih lama dari biasa. Walau sebelum lampu dimatikan, Dimas sempat menyentuh lengan Mira sebentar, ragu-ragu. Sentuhan itu tidak ditolak,
tapi juga tidak cukup untuk menenangkan. Keesokan paginya rumah terasa terlalu rapi. Bukan secara fisik, melainkan secara suasana. Bu Ratna sudah menyiapkan sarapan, tetapi tidak banyak bicara. Dimas berangkat kerja lebih pagi dari biasanya dengan alasan ada meeting di cabang. Mira tahu kemungkinan besar ia menghindari makan pagi yang canggung. Ketika hendak berangkat, Mira melihat toples gula masih di tempat barunya. Entah kenapa hal itu membuat matanya panas. Ia berpamitan seperti biasa. Bu Ratna menjawab seperti biasa. Semua yang tampak di luar tetap utuh, hanya lapisan dalamnya yang bergeser. Di klinik, Mira melakukan pekerjaannya seperti biasa, tetapi pikirannya terus kembali pada rumah. Bukan hanya pada percakapan semalam, melainkan pada apa yang mungkin sedang dipikirkan Bu Ratna sekarang. Apakah perempuan itu merasa dipermalukan, dikhianati, atau justru merasa kebaikannya disalahpahami? Semakin ia mencoba menempatkan diri di posisi Bu Ratna, semakin rumit pula perasaannya sendiri. Ia bisa membayangkan betapa sunyinya hidup seorang ibu yang bertahun-tahun mengatur rumah sendiri, lalu tiba-tiba harus berbagi ritme dengan orang yang lebih muda, dengan kebiasaan berbeda. Ia bisa mengerti bahwa bantuan kadang memang menjadi bahasa cinta satu-satunya yang dikuasai seseorang, tetapi pengertian itu tidak otomatis menghapus luka. Sesuatu bisa dimengerti dan tetap tidak nyaman untuk dijalani. Sore harinya, ketika pulang, ia mendapati rumah kosong. Hanya ada secari kertas di meja makan, ke pengajian sebentar sama Bu Hesti. Lauk ditudung saji. Mira meletakkan tas pelan-pelan, berdiri lama di ruang tengah yang mendadak terasa lapang. Ia masuk dapur, membuka tudung saji, menyalakan magic jar, lalu duduk. Sunyi rumah tanpa Bu Ratna ternyata bukan jenis sunyi yang menenangkan. Ia justru memperlihatkan betapa banyak tenaga yang selama ini dihabiskan Mira untuk menyesuaikan diri dengan kehadiran orang lain. Saat itulah Dimas pulang, lebih cepat dari biasa. Ia melihat Mira duduk diam dan langsung tahu pembicaraan tidak bisa lagi ditunda. "Aku tadi telepon ibu," katanya setelah menaruh kunci. Mira menoleh cepat. "Ngapain?" "Aku cuma bilang, mungkin kamar kita nggak usah diberesin kalau kita nggak minta." Mira menunggu. "Terus?" Dimas duduk di kursi seberang. "Ibu bilang dia ngerti, tapi..." Ia berhenti. "Tapi apa?" "Ibu bilang dia jadi serba salah. Niat bantu salah, diem juga salah." Mira menatap meja. Di sela serat kayu ada noda samar bekas kuah lama. Kalimat itu tepat seperti yang ia takutkan, bukan penolakan terang-terangan, tetapi posisi moral yang langsung menjadikan dirinya orang yang sulit. Ia menghirup napas perlahan. "Aku nggak pernah minta dia diem," katanya. "Aku cuma..." Suaranya patah bukan karena menangis, melainkan karena lelah. "Aku cuma pengin ada bagian dari hidupku yang enggak disentuh terus." Dimas tidak segera menjawab. Wajahnya terlihat tua beberapa tahun dalam cahaya sore yang masuk miring dari jendela depan. "Mungkin," katanya akhirnya, "memang kita harus mulai pikirin cari tempat sendiri." Kalimat itu keluar pelan, seperti sesuatu yang belum sepenuhnya ia percayai bisa diucapkan. Mira mengangkat kepala. Jantungnya berdebar bukan karena lega sepenuhnya, tapi karena kata-kata itu membuka sesuatu yang selama ini hanya berputar-putar di pinggiran pikiran mereka. "Kamu serius?" "Aku belum tahu caranya," jawab Dimas jujur. "Budgetnya gimana? Kantor juga lagi nggak stabil, dan ibu?" Ia tidak melanjutkan, tapi Mira paham bagian yang tidak diucapkan, dan ibu akan merasa ditinggalkan, dan orang-orang akan bertanya. Dan keputusan apapun nanti tidak akan pernah murni soal tempat tinggal. Mereka duduk lama tanpa bicara. Dari luar rumah terdengar suara motor lewat, lalu azan maghrib mulai berkumandang dari musala ujung gang, tipis tapi jelas. Mira merasakan dua hal yang saling bertolak belakang sekaligus, takut pada semua kemungkinan yang akan terbuka setelah percakapan ini, dan takut yang lebih sunyi bahwa jika mereka tidak bergerak sama sekali, hidupnya akan mengecil perlahan, sampai ia terbiasa tidak punya ruang. Ketika pintu depan akhirnya berbunyi dan suara Bu Ratna terdengar menyapa dari teras, Mira masih duduk di tempat yang sama. Dimas menoleh ke arah pintu, lalu ke arahnya lagi. Tidak ada keputusan yang selesai sore itu, tidak ada keberanian yang tiba-tiba utuh. Yang ada hanya kesadaran baru bahwa sesuatu telah disebut, dan karena telah disebut, ia tidak akan bisa sepenuhnya dikembalikan ke bentuk lama. Bahkan ketika langkah kaki Bu Ratna makin dekat, dan suara plastik belanjaannya bergesekan dengan dinding seolah rumah itu masih persis seperti kemarin.
Kemarin. Bu Ratna masuk sambil membawa kantong plastik berisi bayam, tempe, dan sebungkus kecil cabai rawit yang diikat karet gelang. Sandalnya menggesek lantai teras sekali sebelum ia melepasnya. Dimas berdiri lebih dulu, seolah secara naluriah ingin membuat ruang di antara ibunya dan percakapan yang belum selesai di meja makan. Mira bangkit beberapa detik kemudian, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, lalu mengambil satu kantong dari tangan Bu Ratna dengan gerakan yang sudah begitu biasa sampai tubuhnya melakukannya lebih dulu daripada pikirannya. "Pengajiannya cepat, Bu?" tanya Dimas. "Hujan mau turun," jawab Bu Ratna pendek. Suaranya tidak dingin, tapi juga tidak membuka apa-apa. Mira membawa bayam ke dapur, membasuhnya di wastafel, mendengar suara plastik berkresek di belakang saat Bu Ratna menaruh barang lain di meja. Tidak ada yang membicarakan telepon siang tadi. Tidak ada yang membicarakan lemari, kamar, atau rumah sendiri. Namun justru karena itu, setiap bunyi kecil terasa terlalu jelas, tutup panci yang disentuhkan terlalu pelan ke kompor, kursi yang digeser hanya sedikit, gelas yang diletakkan dengan kehati-hatian berlebihan. Rumah itu tidak sedang ribut, rumah itu sedang menahan diri. Sesudah maghrib, Dimas membantu mengiris bawang tanpa diminta. Peristiwa sekecil itu membuat Mira menoleh. Biasanya, jika ia pulang lebih awal, ia mandi lebih dulu lalu duduk di ruang tengah sampai makan malam siap, kadang sambil menjawab pesan kantor. Malam itu ia berdiri di dapur, lengan kemeja digulung setengah, memegang pisau dapur yang agak tumpul, dan Bu Ratna membiarkannya. Mira tidak tahu apakah itu bentuk kesadaran, rasa bersalah, atau sekadar upaya merapikan suasana. Ia juga tidak tahu mengapa pemandangan itu membuat dadanya terasa sesak. Barangkali karena ia sadar betapa sedikit yang dibutuhkan untuk membuat keseimbangan rumah itu bergeser. Satu percakapan telepon, satu kalimat yang disampaikan dengan hati-hati, satu keheningan yang kemudian dikelola bersama. "Mira, tolong ambilin kunyit yang kecil, bukan yang besar," kata Bu Ratna tanpa menoleh. Mira mengangguk, mencarinya di rak bumbu, menemukan 2 ruas kunyit dalam wadah plastik bening. Ia memilih yang kecil, menyerahkannya, dan jari mereka bersentuhan sepersekian detik. Bu Ratna tidak menarik tangannya cepat-cepat, juga tidak memberi senyum ekstra, hanya mengambil kunyit itu dan berkata, "Yang besar pahit." Mira berkata, "Iya, Bu," dan baru setelah itu menyadari bahwa sepanjang beberapa menit tadi ia sudah menunggu semacam perubahan yang lebih tegas, wajah yang mengeras, sindiran yang lebih nyata, atau sebaliknya permintaan maaf yang nyaris mustahil datang. Yang ia terima justru sesuatu yang lebih melelahkan. Kehidupan tetap berjalan, tetapi dengan lapisan baru yang tipis, yang membuat setiap kebiasaan lama terasa seolah sedang dinegosiasikan ulang. Malam itu mereka makan dengan percakapan yang dipilih-pilih. Dimas bercerita soal cabang baru yang kemungkinan dibuka di Bekasi. Bu Ratna menanyakan harga sewa gudang di sana. Mira sesekali menimpali. Di sela-sela itu ada jeda yang sedikit lebih panjang dari biasa, seolah masing-masing sedang mendengar bukan hanya apa yang dikatakan, melainkan juga apa yang sengaja tidak disentuh. Ketika selesai makan, Mira otomatis mengumpulkan piring ke wastafel. Bu Ratna tidak ikut berdiri seperti biasanya. "Biar Dimas aja yang bantu bilas," katanya, matanya ke meja. Dimas menoleh cepat, seperti tidak yakin ia mendengar benar. "Iya," katanya lalu bangkit. Kalimat itu terdengar biasa, tapi Mira langsung paham bahwa rumah itu sedang menjalankan bentuk kehati-hatian baru yang belum punya nama. Di kamar, setelah semua lampu depan dimatikan dan kipas angin mengeluarkan suara berputar yang stabil, Dimas berkata pelan, "Aku nggak bermaksud bikin kamu kayak orang yang ngadu." Mira sedang menyisir rambut di depan cermin kecil. Ia menatap bayangannya sendiri beberapa detik sebelum menjawab, "Aku tahu, aku cuma nggak kepikiran cara lain." Mira meletakkan sisir, "Aku juga enggak." Mereka tidak bertengkar malam itu. Justru karena tidak bertengkar, kata-kata mereka bergerak lebih hati-hati dan lebih lambat, seperti orang menyeberangi lantai yang baru dipel. Dimas duduk di tepi tempat tidur, kedua tangannya saling terkait. "Aku kepikiran soal pindah," katanya lagi. "Tapi aku juga takut bukan cuma soal uang." Mira menoleh. "Aku tahu. Ibu nggak akan bilang jangan. Tapi justru itu." Mira mengerti maksudnya. Ada orang-orang yang menolak dengan keras sehingga keputusan melawan mereka bisa tampak tegas dan benar. Ada pula orang seperti Bu Ratna, yang mungkin hanya akan diam lebih lama, bekerja lebih banyak,
bilang ia dengan wajah yang tidak sepenuhnya tertutup, dan justru karena itu rasa bersalah akan tumbuh lebih pelan dan lebih dalam. Mira duduk di sebelah Dimas, menyandarkan punggung ke dinding. Aku juga nggak mau kalau ini cuma jadi tentang siapa yang lebih jahat atau lebih benar, katanya. Aku cuma nggak kuat kalau semua terus kayak gini. Dimas menatap lantai, mungkin kita cari dulu. Nggak usah bilang siapa-siapa. Mira tidak langsung menjawab. Ia membayangkan mencari kontrakan diam-diam, melihat-lihat rumah kecil di gang lain pada akhir pekan, menghitung cicilan motor, listrik, makan, ongkos, kemungkinan tabungan yang makin tipis. Bayangan itu tidak ringan, tetapi anehnya tidak sepenuhnya menakutkan. Ada sesuatu yang hampir menyerupai napas panjang di dalamnya. Namun bersama itu datang pula perasaan lain, yang lebih rumit dan lebih sunyi. Bahwa niat untuk mencari tempat sendiri berarti mengakui sesuatu tentang rumah ini yang selama ini masih bisa ia bungkus dengan sabar dan penyesuaian. Kita lihat dulu, katanya akhirnya. Dimas mengangguk. Mereka tidur malam itu dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Menjelang terlelap, Mira merasa telapak tangan Dimas mencari tangannya di atas kasur, seperti orang yang tidak tahu harus berkata apa lagi tapi belum mau melepaskan. Keesokan paginya, Bu Ratna bangun lebih awal dari biasa. Mira mengetahuinya dari suara pintu samping yang sudah dibuka saat langit masih seperti kain kelabu. Ia keluar kamar setelah subuh dan mendapati halaman belakang sudah disapu, jemuran lama yang semalam masih ditali kini terlipat rapi di kursi plastik. Di dapur, nasi sudah matang. Bu Ratna sedang menumbuk sambal dicobek. Bangun, katanya. Iya Bu, sarapan bubur ketan hitam, saya bikin banyak. Tidak ada nada tertentu di sana, dan justru itu membuat Mira tidak tahu harus menempatkan dirinya. Apakah kebaikan ini bentuk biasa dari hari-hari yang kembali berjalan? Apakah ini upaya memperhalus sesuatu? Apakah ia yang terlalu sibuk menafsirkan? Ia mengambil mangkuk, membantu menuang santan, dan untuk beberapa menit mereka bekerja berdampingan dengan tenang. Sesekali Bu Ratna memberi petunjuk kecil gula merahnya jangan semua, santannya yang kental belakangan dan Mira mengikuti tanpa merasa terlalu terjepit. Pagi itu bahkan nyaris terasa ringan, sampai Dimas, yang baru keluar kamar sambil mengucek mata, berkata sambil duduk, nanti sore aku sama Mira ada perlu sebentar, ya. Kalimat itu tidak salah. Ia bahkan netral. Tapi Mira langsung merasakan ujung sendok di tangannya mengeras. Bu Ratna menoleh sedikit. Perlu apa? Cuma lihat-lihat, jawab Dimas. Lalu, seperti menyadari kalimat itu justru membuka lebih banyak pertanyaan, ia menambahkan, ada teman kantor nawarin kontrakan saudaranya. Katanya murah. Keheningan yang turun setelah itu tidak panjang, tapi cukup untuk mengubah tekstur pagi. Bu Ratna tidak langsung bicara. Ia menyendok bubur ke mangkuknya sendiri, meniup pelan, lalu baru berkata, oh, hanya satu kata itu. Tidak ada tanya lanjut, tidak ada larangan, tidak ada komentar, tetapi pada satu suku kata itu Mira merasa seluruh rumah mendengar lebih banyak daripada yang diucapkan. Dimas, yang mungkin juga merasakannya, buru-buru menambahkan, belum tentu diambil, Bu, cuma lihat. Iya, kata Bu Ratna, lihat-lihat kan gak apa. Setelah itu tidak ada yang benar-benar bisa dikatakan. Mira makan buburnya terlalu cepat hingga mulutnya hampir melepuh. Sepanjang perjalanan ke klinik, ia tidak bisa melupakan cara Bu Ratna mengucapkan iya tadi, tidak tajam, tidak lembut, melainkan seperti seseorang yang menyingkir sedikit untuk memberi jalan pada sesuatu yang tidak disukainya tetapi tidak mau ia tahan dengan tangan sendiri. Sore harinya, Dimas menjemput Mira di depan klinik dengan motor. Ia jarang melakukannya pada hari kerja. Jadi ketika Mira melihat helm cadangan di stang, dadanya berdebar dengan campuran rasa bersalah dan antisipasi. Mereka berkendara ke daerah yang tidak terlalu jauh, melewati beberapa jalan kecil yang baru diaspal sebagian, lalu berhenti di depan rumah petak sederhana bercat krem yang mulai kusam. Kontrakan itu milik saudara teman kantor Dimas, seorang lelaki parubaya bernama Pak Iwan, yang memperlihatkan 2 unit kosong di belakang rumah induk. Unit pertama lembab dan terlalu sempit. Unit kedua sedikit lebih terang, dengan 1 kamar tidur, ruang depan yang cukup untuk sofa kecil, dapur sempit tanpa kitchen set, dan kamar mandi yang pintunya harus diangkat sedikit agar bisa ditutup rapat. Lantainya bukan keramik mengilap, melainkan tegel lama berwarna abu. Di sudut dekat jendela ada bekas paku di dinding.
Mira berdiri di tengah ruangan itu sambil memandang cahaya sore masuk dengan miring, menabrak debu halus yang melayang. Tidak ada apa-apa yang istimewa dari tempat itu. Namun ketika ia membuka jendela dan merasakan udara luar masuk tanpa harus bertanya pada siapapun apakah jalusinya boleh dibuka penuh, sesuatu bergerak perlahan di dalam dirinya, bukan kegembiraan. Terlalu cepat untuk disebut begitu. Lebih mirip kesadaran tubuh terhadap kemungkinan ruang. Lumayan ya, kata Dimas. Suaranya lebih rendah dari biasanya, seolah takut kata-katanya terdengar terlalu berharap. Mira mengangguk. Ia menatap area dapur, membayangkan satu rak bumbu kecil, panci yang mereka beli sendiri, gelas yang ditaruh di tempat yang mereka tentukan, tanpa ada perasaan perlu menyesuaikan sejarah orang lain. Seketika muncul pula rasa malu pada bayangan itu, seolah ia sedang menikmati sesuatu yang dibangun di atas kekecewaan orang lain. Kalau hujan banjir enggak, Pak? Tanya Dimas. Enggak sampai masuk, jawab Pak Iwan. Paling halaman ajang genang sedikit. Mira mengelus kusen jendela yang catnya mengelupas. Ia tidak sedang memilih rumah impian. Ia bahkan belum memilih apa-apa. Namun dalam beberapa menit di tempat sederhana itu, ia menyadari betapa selama ini ia jarang membayangkan masa depan dengan bentuk yang konkret. Seolah hidupnya hanya bergerak dari satu penyesuaian ke penyesuaian berikutnya, tanpa ruang cukup untuk membayangkan bagaimana ia sebenarnya ingin menata hari. Saat mereka pamit, Pak Iwan bilang tidak perlu buru-buru, tapi kalau tertarik sebaiknya kabari minggu itu juga karena ada yang sudah tanya. Kalimat itu membuat segala sesuatu terasa sedikit lebih nyata. Di motor, dalam perjalanan pulang, Mira memeluk tasnya di depan dada dan membiarkan angin sore mengenai wajah. Ia tidak memeluk pinggang Dimas seperti beberapa bulan pertama dulu, bukan karena marah, hanya karena pikirannya penuh. Sesampai di rumah, mereka mendapati Bu Ratna sedang menjemur kain pel di belakang. Matahari hampir habis. Cahaya membuat ujung rambut yang keluar dari jilbabnya tampak keperakan. "Udah lihat?" tanyanya saat mereka masuk, tanpa menoleh penuh. "Udah," jawab Dimas. "Gimana?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi Mira bisa merasakan bagaimana tubuh Dimas sedikit mengencang. "Masih dipikirin," katanya. Bu Ratna mengangguk satu kali. "Kalau mau makan, sayur beningnya dipanasin lagi." Malam itu, setelah Bu Ratna tidur, Mira dan Dimas berbicara lebih lama dari biasanya. Mereka menghitung gaji, cicilan, biaya listrik kira-kira, gas, kemungkinan menunda beli lemari baru, bahkan ongkos laundry kalau nanti Mira terlalu capek mencuci sendiri. Pembicaraan itu tidak romantis, tapi justru karena itulah terasa jujur. Di sela angka-angka, Mira beberapa kali menatap wajah suaminya dan melihat sesuatu yang belum sempat ia lihat selama beberapa waktu terakhir. Kesungguhan yang tidak lahir dari keinginan menang dalam pertengkaran, melainkan dari usaha memahami hidup bersama sebagai tanggung jawab yang harus dipilih, bukan sekadar diwarisi. "Kalau pindah," kata Dimas, "aku takut kamu malah makin capek." "Capek beda," jawab Mira. "Mungkin capek fisik, tapi..." Ia tidak melanjutkan. Dimas tampaknya mengerti. Beberapa hari sesudahnya, rumah bergerak dalam ritme yang ganjil. Tidak ada ledakan, tidak ada sindiran terang-terangan, tetapi perhatian Bu Ratna pada hal-hal kecil justru menjadi lebih sopan, lebih dijaga, seolah ia sedang menarik diri dari batas yang sebelumnya terasa alami baginya. Ia tidak lagi masuk kamar mereka tanpa memanggil. Ia mengetuk pelan kalau mau mengambil setrikaan yang disimpan di lemari luar. Di dapur, ia jarang mengoreksi langsung, hanya membiarkan satu dua hal terjadi, lalu membenarkan sendiri nanti saat Mira tidak melihat. Perubahan itu seharusnya melegakan, tetapi yang Mira rasakan justru campuran antara lega dan kehilangan pijakan. Sebelumnya ia hidup dalam rasa sempit yang jelas, kini ia hidup dalam kehati-hatian orang lain yang membuatnya merasa sedang diperlakukan sebagai pusat masalah yang harus dihindari. Suatu sore, ketika Mira sedang menyetrika kerudung di ruang belakang, ia mendengar Bu Ratna berbicara dengan Mbak Rani di telepon. Mira tidak berniat menguping. Suara itu sampai ke telinganya justru karena Bu Ratna berdiri dekat pintu dapur dan nada bicaranya sedikit lebih rendah dari biasa, jenis nada yang justru terdengar lebih jelas di rumah yang sempit. "Iya, lagi dipikirin mereka," kata Bu Ratna. "Jeda." Enggak ada apa-apa. Jeda lagi. Ya namanya orang muda, pengin mandiri mungkin." Mira berhenti menggerakkan setrika. "Saya sih kalau memang itu yang bikin mereka enak, mau gimana?"
Kalimat itu diucapkan dengan tenang, tapi ada rasa tipis yang tidak bisa Mira abaikan, bukan kemarahan, melainkan kepatahan harga diri yang dijaga agar tetap rapi. Mira menunggu kelanjutannya, dan justru karena tidak ada kalimat buruk setelah itu, dadanya semakin berat. Ia mendadak merasa jahat, seolah semua yang ia rasakan selama ini tidak cukup besar untuk membenarkan wajah Bu Ratna yang mungkin kini sedang berusaha tampak lapang di hadapan anak perempuannya sendiri. Malamnya, saat mereka sedang makan, Mira beberapa kali ingin berkata bahwa mungkin mereka tidak usah buru-buru, bahwa mungkin ia bisa mencoba sedikit lagi. Bahwa mungkin rumah kecil bercat krem itu hanya membuatnya sesaat lupa pada kenyataan lain yang akan mengikuti setelah pindah. Tetapi tiap kali kalimat itu hampir keluar, ia teringat lemari yang dibereskan tanpa izin, komentar di rumah Mbak Rani, rasa menjadi orang yang selalu harus tanggap terhadap isi rumah yang bukan miliknya. Pengertian pada Bu Ratna datang dan pergi, tetapi kelelahan di dalam dirinya tetap tinggal. Pak Iwan nanya lagi tadi, kata Dimas akhirnya. Katanya kalau jadi, akhir bulan udah bisa masuk. Bu Ratna menaruh sendoknya, cepat juga, iya. Kalau memang cocok ya dipikirin baik-baik. Mira menatap lauk di piringnya. Ia merasa semua orang di meja itu sedang berlaku sebaik mungkin, dan justru karena itu tidak satu pun dari mereka bisa bernafas lega. Sesudah makan, Bu Ratna membereskan meja lebih cepat dari biasa. Ketika Mira menyusul ke dapur untuk membantu, perempuan itu berkata, "Biar saya aja. Kamu istirahat." Mira berdiri beberapa detik sambil memegang piring kosong, lalu berkata pelan, "Saya bisa bantu, Bu." "Nggak usah." Nada suaranya masih tidak keras, tapi untuk pertama kalinya ada sesuatu yang benar-benar menutup. Mira meletakkan piring itu pelan dan kembali ke kamar dengan langkah ringan yang terasa dibuat-buat. Di dalam kamar, ia duduk di tepi kasur dan merasakan matanya panas. Ia tidak menangis. Yang muncul lebih dulu justru rasa malu pada dirinya sendiri, malu karena ternyata ia tetap menginginkan kehangatan dari orang yang kehadirannya sering membuatnya sesak, malu karena bahkan dalam keinginannya pindah, ada sebagian dirinya yang masih berharap Bu Ratna akan memahami tanpa terluka, sebuah harapan yang egois dan kekanak-kanakan. Dimas masuk beberapa menit kemudian. "Kenapa?" tanyanya. Mira menggeleng. "Ibu marah sama aku." "Enggak marah," kata Dimas cepat, lalu seolah menyadari jawaban itu terlalu mudah, ia duduk di samping Mira, atau mungkin iya. Sedikit. Mira tertawa kecil tanpa suara. "Nah, tapi aku juga ngerti kenapa." Mira memandang tangannya sendiri. "Aku capek harus ngerti semua orang." Kalimat itu keluar lebih tajam daripada yang ia maksudkan. Dimas diam. Beberapa saat kemudian ia berkata, "Aku juga." Kesederhanaan pengakuan itu membuat Mira akhirnya menoleh. Wajah suaminya tampak benar-benar letih. Bukan hanya lelah kerja, melainkan lelah berada di tengah dua bentuk kesetiaan yang sama-sama menuntut. Malam itu mereka tidak bicara lama. Namun ada sesuatu yang menjadi lebih jelas justru dalam singkatnya percakapan, keputusan mereka, apapun bentuknya nanti, tidak akan menyelesaikan semuanya. Pindah rumah tidak akan serta-merta membuat Mira berhenti merasa bersalah, dan tetap tinggal tidak akan membuat sesak itu tiba-tiba hilang. Yang berubah hanyalah jenis beban yang harus mereka tanggung. Hari-hari berikutnya bergerak menuju akhir bulan dengan cara yang terasa sekaligus cepat dan tersendat. Dimas beberapa kali bertemu lagi dengan Pak Iwan. Mira membeli buku tulis kecil untuk mencatat pengeluaran kalau nanti mereka jadi pindah, lalu menyembunyikannya di tas kerja seolah benda itu terlalu peka untuk dibiarkan terlihat di meja rias. Bu Ratna mulai memasak dalam porsi sedikit lebih sedikit, barangkali tanpa sadar, barangkali sadar tapi tidak mau diakui. Sesekali ia masih bertanya pada Mira apakah besok mau dibawakan bekal atau tidak, namun pertanyaan itu kini terdengar lebih formal. Mira menjawab dengan hati-hati yang sama. Mereka tidak pernah benar-benar bertengkar, tetapi keramahan di antara mereka seperti kain yang baru dicuci terlalu sering, tetap utuh, tapi seratnya berubah. Pada suatu Sabtu pagi, ketika Dimas pergi kerja lembur dan rumah hanya berisi mereka berdua, hujan turun sejak subuh dan membuat halaman belakang lembab. Mira sedang menjemur pakaian di dalam rumah, memindahkannya ke tali tambahan yang dibentang di ruang cuci. Bu Ratna duduk di kursi plastik sambil memotong buncis. Untuk waktu yang cukup lama, mereka hanya ditemani bunyi hujan dan sesekali motor lewat di depan gang. Lalu tanpa melihat ke arah Mira, Bu Ratna berkata, "Dulu waktu saya baru nikah sama bapaknya Dimas, saya tinggal sama mertua juga." Mira berhenti menepuk baju,
Ia menoleh perlahan. Bu Ratna masih memotong buncis, wajahnya tenang. Rumahnya lebih kecil dari ini, lanjutnya. 3 keluarga satu atap. Semua ada aturannya. Saya juga sering salah. Mira tidak tahu harus menjawab apa. Ia menunggu. Bedanya, kata Bu Ratna, lalu berhenti sejenak seolah memilih kata dengan cermat. Waktu itu saya pikir memang begitu hidup perempuan, tinggal dijalani aja. Hujan terdengar lebih keras di atap seng belakang. Mira merasa ada sesuatu yang terbuka di ruangan itu, tapi tidak sepenuhnya untuk dimasuki. Saya nggak tahu sekarang anak-anak memang lebih berani atau lebih jujur. Kata Bu Ratna lagi. Mungkin dua-duanya. Kali ini ia menoleh sedikit. Tatapannya tidak menyalahkan, tapi juga tidak lembut. Lebih mirip tatapan seseorang yang sedang berusaha melihat sesuatu yang tidak pernah dipelajarinya sejak muda. Mira menelan ludah. Saya nggak bermaksud bikin ibu merasa. Ia terhenti, kata yang ia cari terasa salah semua. Ditolak? Ditinggalkan? Tidak dibutuhkan? Saya tahu, kata Bu Ratna, memotong dengan tenang. Dan saya juga nggak pernah niat bikin kamu nggak betah. Kalimat itu sederhana, tapi tubuh Mira langsung ringan dan berat sekaligus. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bergerak, Bu Ratna menyebut inti masalah tanpa menutupinya dengan hal-hal kecil. Namun justru setelah itu, tidak ada kelegaan yang rapi datang. Mira berdiri dengan tangan masih memegang ujung baju yang setengah basah. Cuma kadang, lanjut Bu Ratna, orang kalau sudah terlalu lama pegang rumah, suka nggak sadar mana yang membantu, mana yang mengganggu. Mira menatap perempuan itu, ada keinginan yang sangat kuat untuk duduk, mengaku bahwa ia juga tidak selalu tahu kapan perasaannya sungguh dan kapan ia sekadar lelah. Kapan ia benar-benar terlukai dan kapan ia membesarkan sesuatu karena tidak tahu kemana lagi harus menaruh sesak. Tapi pada saat yang sama ada rasa takut bahwa terlalu banyak kejujuran justru akan membuat semuanya lebih rapuh. Maka ia hanya berkata pelan, saya juga kadang gak tahu cara ngomongnya. Bu Ratna mengangguk kecil. Iya, tidak ada pelukan setelah itu. Tidak ada air mata. Mereka kembali ke pekerjaan masing-masing. Mira menggantung baju, Bu Ratna memotong buncis. Namun sejak percakapan singkat itu, hujan pagi terasa berbeda di telinga Mira, seolah rumah sedang mengakui sesuatu yang selama ini bergerak di bawah permukaan. Siang harinya, ketika Dimas pulang dan melihat mereka makan bakwan hangat di meja dapur tanpa kecanggungan berlebihan, wajahnya tampak bingung sekaligus lega. Mira tidak menceritakan percakapan tadi secara utuh. Ia hanya berkata, tadi ngobrol sedikit sama ibu. Dimas mengangguk, mungkin takut pertanyaan lanjut akan mengganggu sesuatu yang baru saja menjadi tenang. Tetapi ketenangan itu tidak bertahan dalam bentuk yang sederhana. Semakin dekat ke akhir bulan, keputusan soal kontrakan justru terasa makin berat. Mira beberapa kali membayangkan Bu Ratna sendirian di rumah ini, menonton kuis sore tanpa ada suara motor Dimas masuk, memasak dalam porsi yang mau tak mau lebih kecil. Bayangan itu menimbulkan rasa perih yang tidak bisa dibantah. Di sisi lain, setiap kali ia pulang kerja dan sebelum masuk rumah harus menata lagi dirinya cara bicara, cara meletakkan tas, cara menanggapi koreksi kecil yang sesekali masih lolos dari kehati-hatian baru ia tahu perasaan ingin punya ruang sendiri belum hilang, hanya bercampur dengan belas kasihan dan rasa bersalah. Pada Senin malam, setelah Dimas menyebut tenggat dari Pak Iwan tinggal 2 hari lagi, mereka akhirnya duduk bertiga di meja makan tanpa televisi menyala. Lampu dapur terlalu terang untuk percakapan seperti itu. Tak ada satupun dari mereka yang langsung mulai. Ujung sendok Bu Ratna menyentuh cangkir kosong sekali, lalu berhenti. Dimas berdehem kecil. Bu, katanya, soal kontrakan itu. Kalimatnya menggantung. Mira bisa melihat dari samping bagaimana tenggorokan suaminya bergerak. Kalau kalian mau coba hidup sendiri dulu, ya dicoba aja, kata Bu Ratna sebelum Dimas selesai. Ia berkata dengan suara yang anehnya stabil. Enggak usah diputar-putar. Mira menatap meja. Dimas tampak terpukul justru karena kemudahan itu. Bukan karena kita enggak mau sama ibu, katanya cepat. Aku tahu. Kita juga belum tentu langsung mas, kata Bu Ratna pelan, memanggil nama kecil anaknya yang jarang keluar kecuali di saat-saat tertentu. Kamu enggak perlu bikin semuanya terdengar lebih baik dari yang memang dirasakan. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Mira mengangkat kepala. Wajah Bu Ratna tidak basah, tidak juga keras,
tetapi di sekitar mulutnya ada garis yang selama ini jarang terlihat. Kalau memang di rumah ini kalian sempit, ya sudah, lanjutnya. Saya nggak mau kalian tinggal cuma karena kasihan atau takut saya tersinggung. Mira merasa dadanya seperti dipukul pelan dari dalam. Ia tahu kalimat itu bukan tuduhan, tetapi juga bukan pembebasan yang utuh. Di dalamnya ada luka yang ditata rapi agar tetap bermartabat. Dimas membuka mulut, menutupnya lagi, lalu memegang cangkir kosong di depannya tanpa minum apa-apa. Mira ingin bicara, tapi tidak tahu kalimat apa yang tidak akan terdengar palsu. Ia tidak bisa bilang kami tidak sempit, karena itu tidak benar. Ia juga tidak bisa bilang kami memang harus pergi, karena itu akan terdengar terlalu tegas terhadap seorang perempuan yang selama ini, dalam caranya sendiri yang membingungkan dan kadang menyakitkan, juga telah menampung hidup mereka. Saya minta maaf kalau selama ini. Mira akhirnya mulai, namun Bu Ratna menggeleng pelan. Nggak usah sekarang pakai minta maaf, suaranya melembut sedikit. Kamu juga sudah berusaha. Kalimat itu justru membuat mata Mira panas. Selama berbulan-bulan ia ingin diakui bahwa ia telah berusaha. Kini ketika pengakuan itu datang, rasanya tidak menyelesaikan apa-apa. Ia malah menegaskan betapa banyak tenaga yang benar-benar sudah habis dipakai semua orang. Mereka tidak membuat keputusan final malam itu. Dimas bilang ia akan bicara lagi dengan Pak Iwan besok, minta waktu beberapa hari. Bu Ratna mengangguk. Mira mencuci cangkir setelahnya sambil menahan napas yang terasa pendek. Dari belakang, ia mendengar Bu Ratna menyuruh Dimas mengambilkan obat gosok di lemari depan karena pundaknya pegal. Permintaan itu biasa. Dimas menjawab biasa. Dan Mira, dengan tangan basah di wastafel, mendadak menyadari bahwa hidup sering bergerak tepat di titik paling sulitnya justru ketika semua orang masih tetap membutuhkan hal-hal kecil dari satu sama lain. Malam makin dalam. Di kamar, Dimas duduk lama di lantai, punggung bersandar pada sisi ranjang. Mira mengeringkan rambut dengan handuk. Aku ngerasa jahat, kata Dimas tiba-tiba. Mira berhenti menggosok ujung rambutnya. Aku juga. Mereka saling memandang, lalu nyaris tertawa karena untuk sekali ini pengakuan mereka sama persis dan tidak ada satupun yang bisa memperbaiki yang lain. Dimas menunduk lagi. Tapi kalau kita batal cuma karena ini, nanti apa yang berubah? Mira tidak menjawab cepat. Ia duduk di kasur, memikirkan dapur kecil kontrakan itu, jendela yang bisa dibuka penuh, dan juga kursi plastik Bu Ratna di belakang yang barusan dipakai memotong buncis sambil berbicara tentang hidup perempuan yang dulu dijalaninya tanpa pertanyaan. Ia merasa seperti sedang berdiri di antara dua bentuk penderitaan yang sama-sama sah, dan dipaksa memilih mana yang bisa ia tanggung tanpa pelan-pelan kehilangan dirinya. Aku nggak tahu, katanya jujur. Tapi sekarang aku setidaknya tahu ini bukan cuma soal barang yang dipindah-pindah. Dimas mengangguk pelan. Iya. Mereka tidak menyentuh lagi topik itu malam itu. Keesokan harinya, semuanya berjalan seperti biasa dan tidak biasa sekaligus. Bu Ratna menanyakan apakah Mira mau dibawakan bekal. Mira menjawab iya. Dimas berangkat lebih pagi. Di klinik, Mira salah memasukkan satu nomor telepon pasien dan dimarahi halus oleh supervisor. Kesalahan kecil itu membuat matanya perih bukan karena tegurannya, melainkan karena ia merasa tenaganya untuk menjaga kerapian batin sudah menipis. Saat pulang, ia berhenti sebentar di depan warung, membeli tahu isi kesukaan Bu Ratna tanpa banyak berpikir. Ketika menyerahkannya di dapur, Bu Ratna berkata, ngapain beli-beli? Tapi kemudian tetap memindahkan tahu itu ke piring dan menghangatkannya. Mereka makan tahu isi bertiga menjelang maghrib, tanpa membahas apapun yang besar. Namun di bawah percakapan tentang hujan, harga minyak, dan tetangga yang mau menikahkan anak, keputusan yang belum diambil tetap duduk di antara mereka seperti tamu yang tidak diundang pulang. 2 hari setelahnya, Pak Iwan menelepon Dimas lagi. Mira tahu dari cara suaminya berdiri di teras lebih lama sambil memandang gang. Setelah telepon ditutup, Dimas masuk dan hanya berkata, dia butuh jawaban besok pagi. Bu Ratna sedang mengupas buah pepaya di meja makan. Tangannya tetap bergerak, tetapi Mira melihat gerak pisau itu melambat sedikit. Malam turun lebih cepat karena mendung. Saat itulah Mira menyadari bahwa apapun yang mereka putuskan esok, rumah ini tidak akan kembali ke bentuk sebelum kata pindah diucapkan keras-keras. Sesuatu sudah terlanjur diketahui semua orang, bahwa kebaikan bisa saling melukai, bahwa tinggal bersama tidak selalu berarti kedekatan,
bahwa keinginan memiliki ruang sendiri tidak otomatis lahir dari kurangnya cinta, dan bahwa memahami orang lain tidak selalu cukup untuk terus hidup di bawah ritme yang sama. Setelah Isya, mereka kembali duduk bertiga. Tidak lama, tidak dramatis. Kraita, Arbar dalam sar. Kraita, hanya 3 orang yang kelihatan letih oleh pikirannya masing-masing. Dimas memandang ibunya, lalu Mira, lalu berkata dengan suara yang ia pakai jika sedang memikul sesuatu yang tidak bisa lagi ditunda, "Besok aku harus kasih jawaban." Bu Ratna mengangguk pelan. Mira merasakan kedua tangannya dingin di pangkuan. Tidak ada satupun dari mereka yang segera bicara setelah itu. Dari luar terdengar anak-anak kecil tertawa di ujung gang, suara yang terlalu ringan untuk malam seperti ini. Mira menarik napas, merasa rumah itu seakan menunggu bukan hanya keputusan, melainkan juga keberanian untuk menerima bentuk hubungan mereka yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya rapi lagi, apapun jawaban yang keluar besok pagi. Lagi. Dan justru karena itu Mira merasa malam itu seperti berdiri di dalam rumah yang dinding-dindingnya menahan napas. Tidak ada satupun jawaban yang keluar setelah kalimat Dimas selesai. Bu Ratna menurunkan pandangan ke pisau kecil di tangannya, lalu meletakkannya pelan di piring bekas pepaya yang tinggal berisi kulit dan biji. Dimas duduk agak condong ke depan, siku bertumpu di lutut, seperti orang yang bersiap menerima sesuatu yang sebenarnya sudah ia dengar dalam hati sejak lama. Mira memandangi tepi meja makan yang lapisannya sedikit terkelupas di satu sudut, titik kecil yang selama berbulan-bulan tidak pernah ia perhatikan, lalu tiba-tiba menjadi begitu jelas karena matanya membutuhkan tempat singgah dari wajah 2 orang di depannya. Pada akhirnya Bu Ratna yang berbicara lebih dulu. Dengan suara yang tenang sampai-sampai ketenangan itu sendiri terdengar melelahkan. Kalau harus besok, ya besok. Tidak ada tambahan apa-apa setelahnya. Tidak ada kalimat yang mempermudah, tidak ada permintaan agar keputusan itu diundur. Dimas mengangkat kepala. "Ibu, gak usah," potong Bu Ratna pelan, "kalian pikirin malam ini, biar jelas." Lalu ia berdiri, membawa piring pepaya ke dapur, membilasnya di bawah air yang mengalir terlalu lama, seolah durasi air jatuh itu bisa menggantikan sesuatu yang tidak ingin ia katakan. Mira duduk beberapa detik lagi sebelum akhirnya ikut bangun. Ia ingin membantu, tapi begitu sampai di dapur, Bu Ratna sudah menaruh piring itu di rak pengering dan berdiri menghadap jendela belakang. Dari tempat Mira berdiri, yang terlihat hanya punggungnya yang kecil tapi tegak, dibalut daster rumah warna biru tua dengan pola bunga pudar. Punggung itu tidak tampak rapuh. Justru itulah yang membuat Mira merasa lebih bersalah. Kadang orang yang tidak memperlihatkan patah justru memaksa orang lain membayangkan sendiri di mana letak patahnya, dan bayangan itu bisa jauh lebih berat daripada melihat air mata sungguhan. Mira tidak jadi masuk. Ia kembali ke kamar bersama Dimas, dan di sana pun mereka tidak langsung bicara. Dimas membuka kancing manset, menggantung ke mejanya, lalu duduk di lantai seperti kemarin. Mira menyisir rambut, menyusun pakaian kerja untuk esok, mengeluarkan buku tulis kecil dari tas lalu memasukkannya lagi tanpa alasan. Baru ketika lampu utama dimatikan dan yang tersisa hanya lampu tidur kekuningan, Dimas berkata, "Kalau kita ambil, kita pindah akhir bulan. Kalau enggak, selesai." Mira menatap tirai jendela yang sedikit bergerak karena kipas. Kalimat itu terdengar sederhana, padahal di dalamnya ada begitu banyak hal yang tidak bisa dikecilkan menjadi iya atau tidak. "Kamu maunya apa?" tanya Dimas. Pertanyaan itu seharusnya menolong, tetapi Mira justru merasa sesak. Selama ini ia menginginkan ruang sendiri dengan cukup jelas. Namun makin dekat keputusan itu ke bentuk nyata, makin banyak hal di dalam dirinya yang saling bertabrakan. Ia tidak lagi sekadar membayangkan toples gula yang dipindahkan atau lemari yang dibereskan tanpa izin. Ia juga melihat Bu Ratna memotong buncis di tengah hujan, mengatakan hidup perempuan dulu tinggal dijalani saja. Ia melihat perempuan itu menakar porsi lauk sedikit demi sedikit, mengetuk kamar sebelum masuk, menahan diri dari kebiasaan yang mungkin bagi dirinya sendiri sama alami dengan bernapas. Apakah perubahan itu cukup? Mungkin belum. Apakah perubahan itu berarti? Jelas berarti. Pertanyaan yang lebih sulit justru yang tidak bisa dijawab dengan mantap. Sampai di mana seseorang boleh menuntut ruang untuk dirinya tanpa merasa mengkhianati orang lain yang, dengan seluruh kekurangannya, juga sedang berusaha berubah? "Aku nggak tahu," jawab Mira akhirnya. "Aku masih pengen pindah. Tapi sekarang rasanya bukan kayak dulu." Dimas mengangguk pelan,
Seolah itu juga jawaban yang sejak tadi ia pegang sendiri. Aku juga. Malam itu mereka tidak memutuskan apa-apa. Mereka tidur dengan pikiran yang sama-sama belum selesai, dan justru karena belum selesai, tidur datang dalam potongan-potongan pendek. Mira beberapa kali terbangun dan mendengar suara rumah yang sangat halus, pipa di kamar mandi, motor lewat jauh di ujung gang, desau kipas. Sekali waktu ia mendengar suara langkah ke dapur dan tahu itu Bu Ratna. Barangkali mengambil air minum atau sekadar tidak bisa tidur. Mira hampir bangun untuk keluar, untuk menawarkan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu bentuknya, tetapi tubuhnya tetap diam di samping Dimas. Ada saat-saat ketika niat baik terasa terlambat satu langkah, dan orang memilih tidak bergerak karena takut gerakan itu justru memperjelas jarak yang sudah ada. Pagi harinya, udara masih berat oleh sisa mendung malam. Dimas bangun dengan wajah yang belum sepenuhnya sadar lalu duduk cukup lama di tepi ranjang. Mira menyiapkan pakaian kerja lebih cepat dari biasa, seolah kecepatan bisa memberi bentuk pada hari yang kabur. Ketika mereka keluar kamar, Bu Ratna sudah di dapur membuat telur dadar iris cabai dan bawang merah. Bau gorengannya memenuhi rumah. Sarapan dulu, katanya, dan suaranya terdengar persis seperti suara yang dipakainya setiap hari kerja, tidak lebih hati-hati dari beberapa hari lalu, tidak juga lebih dingin. Mira menangkap bahwa inilah mungkin caranya menjaga martabat, tetap melakukan apa yang harus dilakukan tanpa memberi pertunjukan tentang perasaan yang sedang dijaga. Selama sarapan, Dimas 2 kali membuka mulut lalu menutupnya lagi. Pada akhirnya Bu Ratna berkata sendiri, kalau mau kasih jawaban, kasih aja, nggak usah tunggu malam. Dimas menatap piringnya. Iya Bu, biar jelas buat orangnya juga. Mira menyuap nasi dengan gerakan yang terlalu hati-hati. Ia tidak bisa membaca apakah kalimat itu berisi dorongan, kekecewaan, atau justru kelelahan karena semuanya harus berlarut. Mungkin ketiganya ada di sana sekaligus. Sepanjang perjalanan ke klinik, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusan tidak akan pernah datang sebagai perasaan yang bersih. Orang sering menunggu sampai hatinya mantap, padahal mungkin sebagian keputusan besar justru harus diambil saat hati masih retak-retak oleh banyak hal yang sama-sama benar. Namun pemikiran itu tidak cukup menolong ketika siang hari Dimas mengirim pesan singkat, aku bilang jadi, bisa masuk akhir bulan. Mira membaca pesan itu di meja administrasi, di sela cetak kwitansi dan panggilan pasien, dan jantungnya berdetak dengan cara yang tidak bisa ia sebut lega ataupun panik. Ia hanya menatap layar beberapa detik, lalu mengetik, iya. Sesudah itu ia tidak bisa lagi fokus penuh pada pekerjaan. Kata jadi di layar ponselnya tampak begitu pendek, begitu ringan, padahal seluruh tubuhnya merasa seolah baru saja menyeberangi sesuatu yang tidak bisa diseberangi balik dengan langkah yang sama. Ketika sore pulang, ia tidak langsung masuk rumah. Ia berdiri sebentar di depan pagar, memandang daun jambu di halaman yang bergerak pelan tertiup angin. Rumah itu tampak sama seperti kemarin, teras kecil, sandal-sandal berjajar tidak rapi, pot lidah mertua yang terlalu sering disiram sampai ujung daunnya kecoklatan. Namun sekarang, untuk pertama kalinya, ia melihat semua itu sebagai sesuatu yang akan segera menjadi masa tinggal sementara. Perasaan itu menusuknya lebih dalam daripada yang ia duga. Di dalam, Bu Ratna sedang melipat pakaian di ruang tengah sambil menonton acara resep di televisi. Udah pulang? Tanyanya. Iya, Bu. Mira meletakkan tas, lalu berdiri sebentar sebelum berkata, Mas Dimas tadi udah kasih kabar ke Pak Iwan. Jari Bu Ratna berhenti sebentar di atas handuk kecil yang belum terlipat, hanya sebentar. Lalu ia melanjutkan lipatannya. Oh, Mira menunggu. Akhir bulan ya? Iya Bu, ya sudah. Televisi terus berbunyi, menampilkan seseorang menumis bawang dengan suara ceria yang terasa nyaris tak sopan di ruangan seperti itu. Mira tidak tahu harus berdiri atau duduk, bicara atau diam. Pada akhirnya ia masuk ke kamar ganti baju dengan perasaan seperti baru menaruh sesuatu yang berat di lantai, hanya untuk menyadari lantai itu tetap memantulkan getarannya ke tubuh. Malam itu Bu Ratna memasak seperti biasa. Tumis kacang panjang, tahu goreng, sambal terasi. Tidak ada pengumuman, tidak ada suasana yang secara kasat mata berubah. Tapi sesudah makan, ketika Mira membawa piring ke dapur, ia melihat Bu Ratna berdiri memandang rak bumbu. Bu, saya aja yang cuci, kata Mira. Iya. Jawaban itu terdengar biasa, namun Bu Ratna tidak pergi. Ia tetap berdiri di sisi lain wastafel, mengambil lap, mengeringkan piring yang sudah dibilas.
Mereka bekerja berdampingan dalam ruang sempit yang dulu sering membuat Mira merasa diawasi. Malam itu, yang ia rasakan justru sebaliknya, bahwa kebersamaan sempit ini akan segera berakhir, dan karena akan berakhir, setiap gerak kecil menjadi terasa lebih definitif. Kalau nanti udah pindah, kata Bu Ratna tiba-tiba, matanya tetap pada piring di tangannya, rak bumbu jangan terlalu dekat kompor, cepat lembab. Mira menggenggam piring sedikit lebih erat. Nasihat itu kecil, praktis, nyaris sama seperti banyak hal lain yang dulu membuatnya sesak. Tetapi kini, dalam konteks baru, kalimat itu terdengar seperti sesuatu yang lebih lembut dan lebih menyedihkan. Kebiasaan seorang ibu yang tidak tahu bahasa lain selain memberitahu hal-hal kecil agar hidup orang yang disayanginya sedikit lebih mudah. Iya, Bu, jawab Mira pelan. Mereka tidak bicara lagi setelah itu. Beberapa hari berikutnya bergerak dengan irama yang aneh. Ada banyak hal yang harus dilakukan, tapi karena belum ada barang yang benar-benar dipindah, semuanya seperti pekerjaan batin yang tidak terlihat. Dimas mulai mencatat apa saja yang perlu dibawa, apa yang bisa dibeli belakangan, berapa biaya pindah kalau sewa mobil pick-up setengah hari. Mira mulai memisahkan pakaiannya sendiri dari pakaian bersama, awalnya hanya di dalam pikiran, lalu perlahan secara fisik kerudung kerja yang paling sering dipakai, diletakkan di sisi lemari yang lebih mudah dijangkau, alat makan hadiah pernikahan mereka, disisihkan diam-diam ke satu kardus kecil. Ia melakukan semua itu dengan hati-hati, hampir sembunyi-sembunyi, bukan karena dilarang, tapi karena tiap benda yang dipilih terasa seperti mengakui lebih jauh bahwa keputusan sudah bergerak menjadi nyata. Sementara itu Bu Ratna justru tampak lebih sibuk dari biasanya. Ia mencuci gordin ruang tengah, merapikan gudang belakang, memanggil tukang servis kipas angin yang sudah lama bunyinya kasar. Sekilas itu bisa dianggap biasa saja, pekerjaan rumah yang memang kebetulan harus dilakukan. Tapi Mira beberapa kali menangkap kemungkinan lain, bahwa ketika hidup di dalam rumah sedang bergeser, sebagian orang menenangkan diri dengan mengatur hal-hal yang masih bisa mereka pegang. Semakin Mira melihat itu, semakin ia tidak bisa dengan mudah menaruh Bu Ratna pada posisi tunggal sebagai sumber sesak. Perempuan itu juga tampak seperti seseorang yang sedang kehilangan bentuk keseharian yang dikenalnya, hanya saja ia menghadapinya dengan sapu, ember, jemuran, dan kain pel, bukan dengan kata-kata. Pada Sabtu pagi, mereka pergi lagi ke kontrakan untuk membayar tanda jadi dan membersihkan sedikit. Bu Ratna tidak ikut, tentu saja. Namun sebelum mereka berangkat, ia menaruh 2 lap dapur lama di atas meja. Yang ini masih bagus buat di sana, katanya. Ambil aja kalau mau. Mira memandangi 2 lap itu, satu bergaris hijau, satu lagi merah pudar di ujung-ujungnya. Benda-benda yang selama ini ia anggap milik rumah Bu Ratna, milik sejarah yang tidak sepenuhnya melibatkannya, kini tiba-tiba ditawarkan untuk ikut ke tempat mereka. Nanti saya beli baru aja, Bu, katanya refleks. Bu Ratna menoleh, ngapain beli kalau masih ada? Nada itu nyaris seperti nada lama, dan justru karena kemunculan kembali kealamiannya begitu cepat, Mira merasakan mata panas. Ia mengambil 2 lap itu tanpa berkata banyak. Di kontrakan, mereka membuka jendela, menyapu lantai berdebu, mengepel kamar mandi yang baunya sedikit apak. Dimas bekerja tanpa banyak bicara. Keringat di pelipisnya turun ke rahang saat ia mengangkat ember. Mira mengelap rak jendela dan membayangkan di sini nanti ada muk, sabun cuci piring, daftar belanja yang ditempel kecil-kecil. Tempat itu masih sederhana, bahkan cenderung sempit. Tetapi ketika mereka bekerja berdua tanpa suara orang lain, Mira merasakan bentuk kelelahan yang berbeda. Ia capek, punggungnya pegal, tangannya belepotan debu, tetapi untuk pertama kalinya capek itu terasa lurus. Tidak bercabang menjadi rasa sungkan, kewaspadaan, atau kebutuhan menafsirkan reaksi orang lain. Ia sempat berdiri lama di dapur kecil, menatap cahaya siang masuk lewat ventilasi, lalu tiba-tiba dilanda rasa bersalah yang lebih tajam justru karena ia merasa cukup tenang di sana. Apakah ketenangan itu berarti selama ini ia memang menginginkan jarak dari Bu Ratna, bukan sekadar ruang? Pertanyaan itu membuatnya kembali waspada terhadap dirinya sendiri. Seringkali, saat seseorang terlalu lama merasa tertekan, ia mulai menganggap setiap rasa lega sebagai bukti bahwa ia benar sepenuhnya. Mira takut terjebak di sana. Ia tahu kisah mereka tidak sesederhana itu. Tidak ada pihak yang benar-benar bersih, tidak ada pihak yang sepenuhnya lalai. Ada sejarah, generasi, kebiasaan,
dan bahasa kasih yang salah tempat saling bertumpuk sampai membuat semua orang terluka tanpa pernah benar-benar berniat melukai. Sore ketika mereka pulang, Bu Ratna sedang mengupas bawang merah di teras belakang. Dimas melapor bahwa kontrakan sudah dibersihkan sedikit. Bagus, kata Bu Ratna. Kamar mandinya cek salurannya. Biasanya kontrakan kalau lama kosong suka naik baunya. Dimas mengangguk, Mira berdiri di samping pintu, lagi-lagi mendengar bagaimana nasihat praktis muncul begitu saja dari mulut perempuan itu, seperti mata air yang mungkin bahkan tidak bisa ia bendung sendiri. Malamnya, saat Mira hendak tidur, ia menyadari bahwa yang paling mengganggunya selama ini bukan semata-mata banyaknya nasihat atau koreksi. Yang paling mengganggu adalah perasaan tidak bisa memilih kapan ia mau menerimanya dan kapan tidak. Sekarang, anehnya, begitu jarak mulai ada, nasihat-nasihat itu justru tidak terasa menelan dirinya. Ia mendadak memahami bahwa ruang bukan hanya soal kamar atau dapur. Ruang adalah kemungkinan untuk menentukan pintu mana yang bisa dibuka dan kapan. Pemahaman itu tidak membuat segalanya lebih mudah, tapi setidaknya membuatnya tidak lagi memandang keinginannya pindah sebagai semata-mata bentuk kekurangan sabar. Minggu berikutnya mereka mulai mengepak barang secara terbatas. Bukan dengan gunungan kardus besar seperti orang pindahan dalam film, melainkan dengan tas-tas belanja yang pelan-pelan terisi, piring hadiah nikah, 2 gelas, 1 rice cooker kecil dari orang tua Mira, spray motif daun yang dulu disimpan untuk nanti kalau sudah punya tempat sendiri tanpa pernah sungguh yakin nanti itu akan datang. Bu Ratna tidak membantu mengepak, tapi ia juga tidak menjauh. Sesekali ia lewat, bertanya apakah koran bekas di gudang perlu untuk bungkus piring, atau apakah koper besar di atas lemari mau dipakai. Dimas menerimanya dengan campuran syukur dan kikuk. Mira, yang dulu mungkin akan menafsirkan setiap keterlibatan sebagai keinginan mengatur, kini justru berusaha menahan dorongan untuk terlalu cepat curiga. Tetapi menahan curiga tidak berarti rasa tegang hilang sepenuhnya. Ada pagi-pagi ketika Bu Ratna bertanya, gelas yang itu dibawa juga, dan Mira langsung merasa seolah sedang diuji memilih apa yang dianggap cukup pantas dibawa dari rumah ini. Ada sore ketika Mira mendapati Bu Ratna mencuci 2 lap dapur yang akan mereka bawa, lalu menjemurnya sendiri, dan tindakan kecil itu membuat tenggorokannya seperti terisi kapas. Beberapa kali ia ingin mengatakan terima kasih dengan cara yang lebih utuh, tapi tiap kali kata-kata itu mendekati bibir, ia takut terdengar seolah sedang menutup semua yang pernah melukai. Pada akhirnya ia hanya hidup di dalam nuansa-nuansa itu, yang jauh lebih sulit daripada marah atau lega secara penuh. Seminggu sebelum pindah, Mira pulang lebih awal karena klinik sepi. Rumah saat itu sedang kosong, Bu Ratna ke pasar, Dimas masih di kantor. Ia masuk, meletakkan tas, lalu mendapati di atas meja makan ada 3 piring enamel lama yang biasanya disimpan di rak atas. Piring itu bukan barang baru. Motif pinggirnya sudah pudar, bagian belakangnya lecet, tapi ukurannya pas untuk lauk atau gorengan. Di bawahnya ada secari kertas kecil, tulisan tangan Bu Ratna yang tegak rapi, buat di sana. Enamel lebih awet, Mira duduk pelan di kursi, tidak ada kalimat lain, tidak ada biar hemat, atau jangan beli macam-macam. Hanya itu, buat di sana, enamel lebih awet. Mira menatap piring-piring itu sampai matanya panas dan akhirnya, tanpa suara, ia menangis sebentar. Tangisan itu tidak datang sebagai ledakan atau penyesalan utuh. Lebih seperti tubuhnya akhirnya mengakui bahwa semua orang di rumah ini sedang mencoba menyusun kasih sayang ke dalam bentuk baru, dan pekerjaan itu ternyata jauh lebih melelahkan daripada bertahan dalam ketegangan lama. Ketika Bu Ratna pulang dan melihat Mira sudah di rumah, ia hanya berkata, pasarnya penuh tadi, seolah 3 piring di meja itu hanyalah benda yang kebetulan ada di sana. Mira mengangguk dan menjawab, iya, Bu, karena ia tidak percaya suaranya cukup stabil untuk hal lain. Malamnya, sambil menyetrika baju kerja, ia berkata pada Dimas, ibumu taruh piring enamel di meja. Dimas yang sedang melipat kardus berhenti sebentar. Oh, aku nangis tadi. Dimas menoleh dengan ekspresi yang begitu lembut sampai Mira harus memalingkan muka. Aku juga bingung harus gimana, katanya. Aku tahu. Mereka tidak membicarakannya lebih jauh. Beberapa hal justru menjadi terlalu rapuh kalau dijelaskan sampai habis. Hari perpindahan akhirnya datang pada Minggu pagi yang cerah setelah berhari-hari mendung. Pick-up sewaan datang jam 8. Barang mereka ternyata tidak banyak, dan kenyataan itu memukul Mira dengan cara yang aneh.
11 bulan hidup di rumah ini, dengan semua napas tertahan dan kebiasaan yang saling bergesekan, rupanya bisa diringkas ke dalam beberapa kardus, 2 koper, 1 rice cooker, kipas angin, dan tas-tas kain. Seolah seseorang baru saja membuktikan bahwa seluruh kekusutan batin mereka tidak akan pernah terlihat proporsional jika diukur dari jumlah benda. Dimas dan sopir mengangkat barang keluar masuk. Bu Ratna menyiapkan teh manis untuk semua, termasuk sopir. Mira bolak-balik membawa hal-hal kecil, toples bumbu, jilbab, bantal. Pada satu titik ia berdiri di kamar mereka yang hampir kosong dan melihat lemari yang pintunya sudah terbuka lebar, gantungan tinggal sedikit, meja rias bersih tanpa sisir dan botol parfum. Kamar itu tampak lebih kecil daripada yang selama ini ia rasakan. Mungkin ruang memang tidak pernah sepenuhnya diukur dari luas, melainkan dari perasaan seseorang saat tinggal di dalamnya. Ia menyentuh kusen pintu sebelum keluar, gerakan yang tidak direncanakan. Di dapur, Bu Ratna sedang membungkuskan bekal nasi, tempe kering, dan telur balado ke dalam wadah plastik untuk makan siang mereka nanti. Buat nanti beres-beres, katanya singkat. Mira menerima wadah itu dengan 2 tangan. Makasih, Bu. Untuk pertama kalinya sejak semua proses pindah ini dimulai, ucapan terima kasih itu terdengar cukup utuh bagi dirinya sendiri. Bu Ratna mengangguk kecil. Di sana kompor jangan dideketin sama tabung terlalu rapat. Mira hampir tertawa, hampir menangis, dan pada akhirnya hanya berkata, iya. Saat barang terakhir diangkat ke pickup, gang depan rumah terlihat seperti biasanya, tetangga lewat, anak kecil jajan es, suara radio dari rumah seberang. Tidak ada musik perpisahan, tidak ada orang berkerumun. Kehidupan di luar tidak merasa perlu ikut memberi makna pada perpindahan sebuah rumah tangga kecil. Justru karena itu momen ketika Dimas mencium tangan ibunya di teras terasa begitu telanjang. Aku sering kesini, Bu, katanya. Bu Ratna menjawab, iya. Dengan suara yang sedikit serak tapi tidak pecah, Mira ikut maju, menunduk untuk salim. Saat tangannya menyentuh punggung tangan Bu Ratna, ia merasakan jari-jari perempuan itu menahan tangan Mira sepersekian detik lebih lama daripada biasa. Hati-hati, kata Bu Ratna, hanya itu. Tidak ada petuah panjang. Tidak ada kalimat tentang menjaga suami atau mengurus rumah. Barangkali setelah semua yang telah terjadi, satu kata itu sudah menampung lebih banyak daripada yang bisa diucapkan. Di kontrakan, hari itu habis untuk membuka kardus, menyapu lagi, menyusun piring, menaruh bumbu di rak plastik murah yang baru dibeli. Dimas memasang gorden seadanya, Mira mencuci 2 gelas, 3 piring enamel, 2 lap dapur, dan rice cooker kecil. Mereka makan bekal dari Bu Ratna di lantai ruang depan karena kursi belum ada. Matahari sore jatuh ke tegel abu-abu, membuat ruangan itu tampak lebih hangat dari aslinya. Capek? Tanya Dimas. Mira mengangguk. Ya begini, ya begini. Dimas tersenyum tipis. Ia tampak sama bingungnya mencari kata yang tidak berlebihan. Tempat itu belum terasa rumah, tentu saja. Masih ada bau cat lama, ada sudut-sudut yang asing, ada kekosongan yang justru membuat suara sendok dan langkah kaki mereka memantul terlalu jelas. Namun ketika Mira mencuci piring bekal di wastafel kecil dan menyadari tidak ada siapapun di belakangnya yang menunggu, mengoreksi, atau bahkan sekadar hadir sebagai kebiasaan lain yang harus ikut diperhitungkan, ia merasakan keheningan yang sangat baru. Keheningan itu tidak manis. Ada kesepian di dalamnya, ada rasa kehilangan juga, tetapi di dalam campuran yang sulit itu, tubuhnya tidak lagi siaga seperti biasa. Malam pertama mereka tidur di kontrakan, ditemani kipas angin yang bunyinya tidak serata kipas di rumah Bu Ratna. Jalan depan sesekali masih terdengar motor. Dimas langsung tertidur karena lelah. Mira berbaring menatap langit-langit dan membayangkan rumah lama mereka pada saat yang sama. Bu Ratna mungkin sedang memeriksa pintu, mematikan televisi, masuk ke kamar yang sekarang rumahnya lebih lapang sekaligus lebih sepi. Bayangan itu membuat dada Mira sesak bukan karena menyesal sepenuhnya, melainkan karena ia tahu beberapa keputusan yang paling perlu tetap bisa meninggalkan luka pada semua orang yang terlibat. Beberapa hari pertama setelah pindah, Dimas memang sering mampir ke rumah ibunya sepulang kerja. Kadang sendiri, kadang bersama Mira. Kadang membawa buah, kadang hanya duduk sebentar minum teh. Hubungan mereka tidak serta-merta menjadi ringan. Ada kunjungan-kunjungan yang terasa canggung, ada juga sore-sore ketika Mira justru bisa duduk di dapur bersama Bu Ratna tanpa rasa tercekik yang dulu akrab,
Mungkin karena sekarang ada kepastian bahwa ia bisa pulang ke tempatnya sendiri setelah itu. Sesekali Bu Ratna masih memberi komentar tentang hal-hal kecil. Kerudung Mira agak kusut, Dimas kelihatan lebih kurus, rak gelas di kontrakan sebaiknya jangan terlalu penuh. Tetapi kini, karena datang sebagai tamu atas pilihannya sendiri, Mira bisa mendengar komentar-komentar itu dengan jarak yang membuatnya tidak langsung berubah menjadi beban. Tidak selalu. Ada hari-hari ketika ia tetap tersinggung, tetap lelah, tetap merasa generasi dan kebiasaan mereka tidak benar-benar bertemu. Namun perasaan itu tidak lagi menutup seluruh ruang napasnya. Yang juga tidak hilang adalah rasa bersalah. Kadang ketika melihat Bu Ratna duduk sendirian menonton televisi, Mira bertanya-tanya apakah kebebasan yang ia rasakan di kontrakan baru dibayar terlalu mahal oleh kesunyian perempuan itu. Di lain waktu, ketika ia pulang ke kontrakan setelah kunjungan dan membuka pintu sendiri, menaruh tas tanpa berpikir, merebus air tanpa ada tatapan lain di dapur, ia tahu bahwa kalau mereka tetap tinggal di rumah lama, sesuatu di dalam dirinya mungkin akan mengecil perlahan, sampai ia sendiri tidak lagi tahu cara membedakan sabar dari menghilang. Kesadaran itu tidak membebaskan rasa bersalah, tetapi membuatnya bisa ditanggung tanpa membatalkan seluruh keputusan. Beberapa minggu kemudian, pada suatu sore yang biasa, Mira berdiri di dapur kontrakan sambil menata rak bumbu. Ia menaruh ketumbar bubuk agak jauh dari kompor, lalu mendadak teringat kalimat Bu Ratna tentang rak bumbu yang cepat lembab. Ia tersenyum kecil sendirian, bukan dengan rasa pahit, melainkan dengan pengakuan bahwa sebagian hal yang dulu terasa menyesakan kini tinggal sebagai jejak yang bisa ia pilih untuk dipakai atau tidak. Dimas masuk membawa plastik gorengan. "Mampir ke ibu tadi," katanya. "Ibu nitip daun salam." Mira menerima plastik kecil berisi daun salam yang masih segar. Di sela aromanya yang tajam dan akrab, ia merasakan sesuatu yang tenang namun tidak sempurna mengendap di dalam dirinya. Mereka tidak memutus hubungan. Mereka juga tidak menyelesaikan semuanya. Bu Ratna tidak tiba-tiba berubah menjadi perempuan yang tidak lagi ingin mengatur hal kecil, dan Mira tidak berubah menjadi menantu yang selalu mampu menafsirkan niat baik dengan lapang. Dimas masih kadang terjebak di tengah. Ada hari-hari ketika kunjungan terasa hangat, ada juga hari-hari ketika satu komentar kecil cukup untuk membuat perjalanan pulang mereka lebih sunyi. Namun sekarang, ketidaksempurnaan itu hidup dalam jarak yang memungkinkan setiap orang tetap bernapas. Malam turun pelan. Dari jendela kecil dapur, Mira bisa melihat langit sempit di atas gang belakang, abu-abu kebiruan, dengan satu kabel listrik melintang miring. Ia mencuci 2 gelas, menggantung lap dapur pemberian Bu Ratna, lalu memeriksa nasi yang hampir matang. Di ruang depan, Dimas menyalakan kipas dan suara baling-balingnya memenuhi rumah kecil itu dengan bunyi yang mulai terasa akrab. Mira berdiri sebentar lebih lama di dekat kompor, tidak memikirkan sesuatu yang besar, hanya merasakan bahwa hidupnya sekarang masih penuh hal-hal yang harus ia pelajari, masih membawa sisa-sisa luka dan rasa bersalah, masih menyisakan hubungan yang tidak akan pernah benar-benar sederhana. Tetapi untuk pertama kalinya setelah lama sekali, apa yang ia rasakan di dalam ruang tempat ia berdiri adalah miliknya sendiri untuk diberi nama atau dibiarkan diam, dan mungkin itu sudah cukup sebagai awal yang tidak rapi, tidak bersih, namun jujur. Sebelum ia mengambil piring enamel dari rak dan memanggil Dimas untuk makan malam. Makan malam. Malam itu mereka makan tahu tempe dan tumis sawi di lantai. Piring enamel diletakkan di atas alas plastik yang ujungnya sedikit terlipat karena belum sempat dibeli meja kecil. Dimas bercerita soal truk kantor yang mogok di tengah tol. Mira menimpali seperlunya sambil sesekali meniup nasi yang masih terlalu panas. Dan selama beberapa menit, percakapan mereka terdengar begitu sederhana, sampai Mira hampir percaya bahwa hidup memang bisa diringkas menjadi kompor, lauk, kipas angin, dan seseorang yang duduk berhadapan sambil mengelap keringat di pelipis. Namun bahkan dalam kesederhanaan itu, sesuatu dari rumah lama masih tinggal di dalam dirinya. Setiap kali ia menaruh sendok terlalu dekat tepi piring, ia teringat cara Bu Ratna dulu menggesernya sedikit ke dalam sambil berkata nanti jatuh. Setiap kali ia menjemur lap dapur terlalu berdekatan, ia teringat suara yang memberitahu bahwa kain yang rapat-rapat susah kering dan cepat bau. Yang berubah bukan hilangnya jejak itu, melainkan cara jejak tersebut hidup di dalam tubuhnya. Dulu, semua koreksi kecil itu datang bersama rasa sesak karena ia tidak punya jarak. Sekarang, ingatan yang sama kadang muncul tanpa duri, kadang juga masih membuatnya mengencang tanpa peringatan.
Ia mulai memahami bahwa pergi dari satu rumah tidak otomatis berarti keluar sepenuhnya dari cara rumah itu menempel pada gerak-gerik seseorang. Beberapa hal tinggal lebih lama dari alamat. Minggu-minggu pertama sesudah pindah berjalan dengan ritme yang belum stabil. Ada pagi-pagi ketika Mira bangun dengan perasaan ringan semata-mata, karena dapur kecil itu sunyi dan ia bebas menentukan sendiri apakah ingin membuat teh dulu atau langsung menanak nasi. Ada juga pagi ketika ia menatap rak piring, mendapati cuma 2 gelas bersih tersisa dan 1 lap belum kering, lalu tiba-tiba merasa rindu pada kelimpahan rumah Bu Ratna yang tak pernah sungguh ia anggap sebagai miliknya, tetapi sekarang ia sadari telah menahan banyak kerepotan sehari-hari di punggungnya. Kebebasan, pikir Mira suatu pagi saat menunggu air mendidih, ternyata tidak selalu datang sebagai kelapangan, kadang ia juga datang sebagai pekerjaan tambahan yang harus dipelajari pelan-pelan. Ia tidak keberatan pada pekerjaan itu. Yang mengejutkannya justru betapa sering ia tetap membandingkan dirinya sendiri dengan standar tak terlihat yang dibawa dari rumah lama. Kalau nasi kurang pulen, ia langsung mendengar dalam kepala kalimat tentang air yang kebanyakan. Kalau bumbu sayur kurang halus, ia merasakan rasa malu yang tidak proporsional, seolah seseorang sedang berdiri di belakang bahunya meskipun dapur kosong. Pada hari-hari seperti itu ia harus mengingatkan diri bahwa tidak ada siapa-siapa yang sedang mengawasinya, dan kalaupun hasil masaknya tidak sempurna, satu-satunya konsekuensi adalah mereka makan dengan rasa agak asin atau terlalu pedas, bukan penilaian diam-diam tentang kapasitasnya menjadi perempuan dewasa. Tetapi kebiasaan menegur diri sendiri ternyata lebih sulit dilepas daripada pindah rumah. Dimas juga mengalami penyesuaian dengan caranya sendiri, hanya saja bentuknya tidak selalu tampak. Pada minggu kedua, ia beberapa kali lupa menggantung handuk di tempat yang sama, membiarkan kaos kaki kantor teronggok di sudut kamar, atau pulang membawa kantuk dan kelelahan lalu duduk terlalu lama tanpa membantu membereskan piring. Di rumah Bu Ratna, hal-hal seperti itu nyaris tak terlihat karena ada orang lain yang bergerak lebih cepat menutup kekurangan sebelum menjadi berantakan. Di kontrakan kecil itu, semua langsung tampak. Mira sempat jengkel pada suatu malam ketika ia menemukan nasi yang belum dicabut colokannya dan panci yang masih di wastafel padahal Dimas pulang lebih dulu. Kekesalan itu sebenarnya kecil, tapi ia membengkak karena membawa bayangan lain, jangan-jangan ketika ruang sudah benar-benar jadi milik mereka, beban berpindah saja dari ibu ke menantu, bukan dibagi dengan lebih adil. Ia menegur Dimas dengan suara datar, terlalu datar, yang justru membuat laki-laki itu langsung defensif. "Aku tadi ketiduran bentar," katanya. "Bentar tapi semua tetap nunggu aku," jawab Mira. Kalimat itu keluar lebih keras daripada yang ia rencanakan, dan begitu mendengarnya sendiri, ia tahu yang sedang berbicara bukan cuma rasa lelah malam itu. Ada sisa-sisa takut yang belum selesai, takut bahwa setelah begitu banyak keberanian, pindah rumah hanya akan memindahkan bentuk kesempitan ke ruangan yang lebih kecil. Dimas terdiam, lalu bangkit dan mulai membereskan tanpa membantah. Di tengah bunyi piring beradu pelan, Mira malah merasa bersalah. Ia tidak ingin rumah baru mereka segera diisi oleh pola tuduh-menuduh yang lahir dari ketakutan lama. Malam itu, sesudah dapur rapi, ia duduk di tepi kasur dan berkata lebih pelan, "Aku nggak marah soal panci doang." Dimas yang sedang melipat selimut mengangguk tanpa menatapnya. "Aku tahu. Aku cuma takut capeknya nanti jatuh ke tempat yang sama lagi." Dimas menaruh selimut, lalu duduk menghadapnya. "Aku juga lagi belajar," katanya. "Dulu banyak hal nggak kelihatan karena ada ibu." Pengakuan itu, ia menyadari bahwa yang ia tunggu dari suaminya selama ini bukan kesempurnaan, melainkan pengakuan bahwa beban rumah tangga bukan medan alami perempuan yang harus otomatis ia kuasai. Di rumah Bu Ratna, pengakuan semacam itu nyaris tak pernah punya tempat karena semua kebiasaan sudah telanjur mapan. Di sini, dalam kekacauan-kekacauan kecil, mereka justru pelan-pelan dipaksa melihat siapa yang mengerjakan apa, siapa yang lupa, siapa yang menunggu, dan bagaimana rasa sayang perlu diterjemahkan ke dalam hal-hal yang jauh kurang romantis daripada kata-kata. Meski begitu, tidak semua percakapan mereka membawa kejelasan. Ada hari ketika Dimas pulang dari rumah Bu Ratna dengan wajah lebih muram dari biasa. Ia bilang ibunya baik-baik saja, hanya tadi minta tolong mengganti lampu teras dan mengeluh kipas ruang tengah makin berisik. Mira mendengar, mengangguk, lalu setelah beberapa saat bertanya, "Ibu bilang apa lagi?" Dimas menjawab, "Enggak ada." Tetapi wajahnya terlalu cepat menghindar,
dan Mira tahu ada sesuatu yang ditinggalkan di sela jawaban itu. Ia sempat ingin mendesak, lalu urung. Ia takut tiap pertanyaan tambahan hanya akan menempatkan Dimas lagi di posisi yang selama ini paling menguras tenaganya. Pembawa pesan, penafsir, penyangga dua perasaan yang tidak sepenuhnya bisa saling masuk. Beberapa jam kemudian, saat mereka sedang makan malam, Dimas sendiri yang bicara. Ibu tadi bilang rumah sekarang sepi, ia mengatakannya sambil menatap lauk, bukan Mira. Kalimat itu tidak terdengar seperti tuduhan, lebih seperti laporan dari sesuatu yang tak bisa dibetulkan dengan cepat. Mira menahan sendok di udara sepersekian detik. Tentu rumah itu sepi, pikirnya. Bahkan sebelum pindah pun kesunyian sudah berdiri di banyak sudutnya. Hanya saja dulu kesunyian itu disamarkan oleh kebiasaan, oleh gerak-gerik orang yang sama setiap hari. Sekarang, saat dua orang keluar dari susunan itu, kekosongan menjadi lebih jujur terlihat. "Kamu bilang apa?" tanya Mira. "Aku bilang nanti kita lebih sering ke sana." Mira mengangguk. Ia tidak salah bicara, Dimas juga tidak salah menjawab. Tetapi sesuatu di antara mereka tetap terasa rapuh, seperti gelas tipis yang bisa dipakai sehari-hari asalkan tidak digenggam terlalu keras. Mira sadar, sebagian rasa bersalahnya bukan cuma untuk Bu Ratna. Ia juga bersalah pada dirinya sendiri karena belum mampu merasa lega tanpa menyisakan duka. Seolah setiap kali ia menikmati ketenangan di kontrakan, ada suara kecil yang bertanya apakah ketenangan itu dibangun di atas kesepian perempuan lain. Suara itu kadang terasa tidak adil, kadang juga terdengar masuk akal. Barangkali hidup dewasa memang penuh oleh suara-suara yang tidak bisa sepenuhnya dibungkam ataupun dipercayai. Menjelang akhir bulan kedua, ada perubahan kecil yang tidak terlalu penting di mata orang lain, tetapi bagi Mira terasa seperti suatu garis baru. Bu Ratna datang ke kontrakan untuk pertama kalinya bukan karena ada barang tertinggal atau urusan yang harus diurus, melainkan karena Dimas mengajaknya makan siang hari Minggu. Sejak pindah, yang terjadi selalu merekalah yang pergi ke rumah lama. Bu Ratna belum pernah benar-benar duduk lama di tempat baru ini. Ketika Dimas mengutarakan niat mengundang ibunya, Mira langsung merasa perutnya mengencang. Ia tidak keberatan secara terang-terangan, justru itu yang membuat kegugupannya sulit diberi alasan. Ia tahu, secara wajar, undangan itu baik. Rumah baru mereka toh bukan ruang rahasia yang harus dijaga jaraknya. Tapi begitu kemungkinan Bu Ratna masuk ke dapur kecil itu menjadi nyata, Mira mendadak merasa seolah seluruh pengertian yang baru saja ia bangun akan diuji. Apakah ia benar-benar menginginkan hubungan yang lebih sehat? Atau ia hanya menginginkan jarak aman dari pengaruh seseorang yang membuatnya selalu merasa kurang? Pertanyaan itu mengganggunya selama 2 hari. Pada Sabtu malam, ia bahkan sempat mengelaprak bumbu 3 kali dan memindahkan posisi piring enamel 2 kali, bukan karena masih kotor, melainkan karena kegelisahan yang tidak tahu harus dikerjakan kemana. Dimas melihatnya mondar-mandir lalu berkata, "Nggak usah dibikin kayak ujian." Mira menoleh tajam, tersinggung sebelum sempat berpikir. "Aku nggak bilang ini ujian." "Iya, tapi kamu kelihatan tegang." Suara Dimas tetap tenang, dan justru itu membuat Mira lebih mudah menyadari dirinya sendiri. Ia duduk di bangku plastik dan menghela napas. "Aku cuma nggak tahu nanti rasanya gimana kalau ibu ada di sini." Dimas tidak buru-buru menjawab. Ia memeriksa tutup rice cooker yang belum rapat, merapatkannya, lalu berkata, "Mungkin biasa aja." "Mungkin nggak. Tapi kan kita memang nggak bisa terus jaga tempat ini seolah cuma boleh muat kita." Mira tahu ia benar. Namun kebenaran itu tetap tidak meniadakan kenyataan bahwa beberapa orang pernah membuatnya merasa kecil melalui hal-hal yang tampak biasa. Ketika seseorang seperti itu masuk ke ruang yang baru saja susah payah ia klaim sebagai miliknya, ketakutan menjadi sesuatu yang tubuh pahami lebih cepat daripada pikiran. Hari Minggu Bu Ratna datang sedikit lewat 11, membawa plastik berisi pisang goreng dan seikat daun kemangi dari halaman rumahnya. Mira sudah memasak sayur lodeh sederhana, ayam kecap, dan sambal tomat. Dapur terasa lebih panas dari biasanya. Ketika mendengar suara salam dari depan, tangan Mira yang sedang memegang sendok sayur mendadak dingin. Ia keluar, menyambut, salim, dan membiarkan Bu Ratna masuk. Perempuan itu berdiri sejenak di ruang depan, memandang kipas angin, jendela kecil, rak plastik tempat piring, dan tikar yang mereka pakai buat duduk. Tidak ada komentar langsung, hanya pandangan yang bergerak pelan, seperti sedang membaca sesuatu yang tak hanya terdiri dari benda. "Lumayan terang," katanya akhirnya. Mira mengangguk, kalau siang anginnya juga masuk. Bu Ratna membuka sandal, duduk di tikar,
dan menerima teh manis dari Dimas. 10 menit pertama berjalan canggung, tapi bukan canggung yang tajam. Lebih seperti semua orang sedang berusaha menemukan ukuran suara yang pas untuk ruangan ini. Setelah makan mulai disiapkan, Bu Ratna otomatis berdiri dan ikut ke dapur untuk mengambil piring. Gerakannya begitu alamiah sampai Mira nyahis lupa tegang. Tetapi ketika Bu Ratna melihat sambal tomat dicobek dan berkata, cabainya kurang mateng sedikit lagi sebenarnya, tubuh Mira langsung siaga, seperti pintu yang pernah terbanting lalu selalu sedikit sensitif pada angin. Hanya satu kalimat itu, nada suaranya bahkan tidak menusuk. Namun Mira merasakan seluruh siang terancam kembali ke pola lama. Ia menaruh nasi agak terlalu cepat ke piring, lalu menjawab, iya, tadi buru-buru. Bu Ratna mengangguk, mengambil sendok, lalu menambahkan, enggak apa, lama-lama juga kebiasa. Kalimat itu, yang mungkin dimaksudkan ringan, jatuh di dada Mira dengan berat yang tidak sebanding. Bukan karena isinya saja, tetapi karena ia mendengar kembali gema lama, kamu belum, kamu nanti, kamu sedang menuju sesuatu yang lebih benar menurut ukuran orang lain. Beberapa menit sesudahnya Mira bergerak makin kaku. Ia hampir menjatuhkan kuah lodeh, salah mengambil lap, dan menjawab pertanyaan Dimas dengan suara pendek. Bu Ratna tampaknya menyadari perubahan itu, karena sesudah makan dimulai ia justru tidak banyak bicara. Namun diam kali ini juga tidak menolong. Mira duduk sambil menyuap nasi, sadar pada caranya memegang piring, pada posisi duduknya, pada bunyi sendok yang terlalu keras. Ia marah pada dirinya sendiri karena satu komentar kecil saja masih bisa mengguncang begitu banyak. Sepulang makan siang, ketika Dimas sedang mengantar ibunya ke depan gang untuk mencarikan ojek karena ia ingin mampir sebentar ke rumah Mbak Rani, Mira berdiri sendiri di dapur yang kembali sepi. Ada piring belum tercuci, ada sisa sambal dicobek, ada bau kemangi yang menempel di jari. Ia menatap semua itu sambil menahan sesuatu yang panas di tenggorokan. Ia ingin menyalahkan Bu Ratna, karena bahkan di rumah baru ini ia masih bisa membuat dirinya merasa dinilai. Tetapi setelah beberapa menit, yang muncul justru rasa letih yang lebih rumit. Bisa jadi kalimat tentang cabai tadi memang cuma kalimat tentang cabai. Bisa jadi tubuhnya lah yang menyimpan memori terlalu banyak, sehingga satu kata langsung memanggil semua yang lama. Menyadari kemungkinan itu tidak membuatnya tenang, hanya membuat kemarahan jadi tak punya satu sasaran yang bersih. Saat Dimas pulang, ia langsung melihat wajah Mira dan bertanya, kenapa? Mira yang sedang mencuci piring hanya berkata, enggak apa-apa. Dimas berdiri beberapa detik di pintu dapur. Ibu ngomong sesuatu? Pada pertanyaan itu, Mira merasa air di wastafel tiba-tiba terlalu dingin. Ia mematikan keran, menoleh, lalu berkata dengan suara yang berusaha datar, cuma bilang cabainya kurang mateng. Dimas terlihat bingung, lalu lelah. Mir. Hanya satu suku kata itu, tapi Mira langsung menangkap arti yang ia benci, masa cuma begitu. Ia menaruh piring sedikit terlalu keras. Aku tahu kedengarannya kecil. Aku nggak bilang kecil. Tapi kamu mau bilang aku terlalu nangkepin lagi. Dimas mengusap wajah. Aku cuma nggak mau semua ucapan ibu jadi salah. Aku juga nggak. Suaranya naik setengah tingkat, lalu turun lagi karena ia sendiri muak mendengar dirinya terdorong ke pola yang sama. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura tubuhku nggak langsung kaku tiap kali dengar nada tertentu. Keheningan yang jatuh setelah itu lebih jujur daripada argumen apapun. Dimas mendekat, bersandar di kusen. Jadi sekarang gimana? Tanya dia, bukan menantang, melainkan benar-benar bingung. Mira memandang spons cuci piring di tangannya. Aku nggak tahu, mungkin aku belum sepenuhnya selesai. Dimas tidak menjawab, barangkali karena tak ada jawaban yang cukup baik. Malam itu mereka tetap makan malam, tetap menyapu remah-remah, tetap tidur bersebelahan. Namun di bawah keseharian itu Mira merasa seperti baru saja diingatkan bahwa pindah rumah bukan garis akhir, melainkan hanya satu langkah dalam pekerjaan panjang yang tidak tampak. Ia tidak hanya harus hidup dengan Bu Ratna yang tidak selalu tahu kapan nasihat berubah menjadi tekanan, tetapi juga dengan dirinya sendiri yang belum selalu tahu kapan luka lama bicara lebih keras daripada keadaan sekarang. Beberapa hari sesudahnya, ia menjaga jarak dari rumah lama tanpa sengaja. Bukannya tidak datang sama sekali, hanya menunda satu kali kunjungan, lalu sekali lagi membiarkan Dimas pulang sendiri ke ibunya dengan alasan lelah. Alasan itu tidak sepenuhnya bohong. Ia memang lelah. Hanya saja kelelahan kali ini bercampur dengan rasa malu.
Ia malu karena setelah semua pemahaman yang telah tumbuh, satu komentar Sambal masih mampu menyeretnya mundur. Ia malu karena bagian dirinya yang ingin diperlakukan dewasa ternyata masih begitu mudah takut pada nada suara dan pengamatan kecil. Tetapi makin ia mencoba menilai dirinya terlalu keras, makin jelas baginya bahwa rasa takut tidak bisa disuruh pergi hanya karena secara logika ia dianggap berlebihan. Tubuh punya ingatan yang tidak selalu bisa dibantah dengan pikiran baik-baik. Pada Kamis malam, Bu Ratna menelepon Dimas, bukan hal yang aneh, tapi percakapan itu lebih lama dari biasanya. Seusai telepon, Dimas duduk cukup lama sambil memegang ponsel. Mira, yang sedang melipat pakaian, menunggu sampai akhirnya bertanya, "Ada apa?" Dimas menjawab, "Ibu bilang nanti Sabtu mau kesini bentar, bawain gorden bekas yang masih bagus kalau kita mau." Mira mengangguk pelan. "Ada jeda." "Terus?" Dimas menatapnya. "Terus ibu bilang, kalau minggu kemarin ada omongannya yang bikin kamu gak enak, dia gak sengaja." Mira berhenti melipat kaos. Untuk sesaat ia bahkan tidak paham apa yang paling ia rasakan. Lega, karena ternyata sesuatu yang ia kira hanya hidup di tubuhnya juga terlihat sampai ke orang lain. Malu, karena Bu Ratna sampai merasa perlu menjelaskan lewat anaknya. Sedih, karena permintaan maaf macam ini tetap harus memutar. Tidak bisa datang langsung dari satu perempuan ke perempuan lain tanpa perantara. Dan di balik semua itu ada satu rasa lagi yang lebih sunyi. Bahwa mungkin selama ini mereka semua bergerak di sekitar hal yang sama, hanya bahasa yang dimiliki masing-masing terlalu terbatas untuk menjangkaunya tepat waktu. "Kamu jawab apa?" tanya Mira. "Aku bilang nanti ngomong aja biasa kayak biasa." Mira menunduk lagi ke pakaian, tapi jari-jarinya tidak bergerak. Ia membayangkan Bu Ratna di rumah lama, duduk di sofa atau di tepi tempat tidur, memilih kata-kata untuk disampaikan lewat telepon anaknya. Itu bukan bentuk permintaan maaf yang bersih. Namun justru karena tidak bersih itulah ia terasa sungguh, lahir dari seseorang yang mungkin tidak terbiasa mengucapkan hal-hal tertentu langsung, tetapi juga tidak sepenuhnya menutup mata pada efek dirinya. Sabtu siang Bu Ratna datang lagi, kali ini membawa gorden krem bermotif daun kecil dan satu kantong kain berisi pengait plastik. Mira menyambut dengan dada yang tetap tegang, tetapi ketegangannya lain. Tidak lagi murni defensif, lebih mirip seseorang yang tahu ia sedang memasuki percakapan tanpa kata-kata yang sama-sama kikuk bagi semua orang. Bu Ratna masuk, duduk, menaruh gorden di lantai, lalu berkata sambil melihat kainnya sendiri, "Ini kalau dicuci sekali lagi masih bagus." Mira mengangguk, lalu mereka bersama-sama membuka lipatan kain itu. Di sela kegiatan yang sangat biasa itu, Bu Ratna berkata tanpa menatap langsung, "Minggu kemarin soal sambal, saya ngomongnya asal." Mira merasakan tengkuknya menghangat. Kalimat itu tidak panjang, tidak puitis, dan tidak menyebut semua luka lain yang pernah ada. Tapi ia cukup jelas untuk tidak disalahpahami. Mira menahan kain gorden dengan dua tangan dan berkata pelan, "Saya juga kadang masih gampang tegang, Bu." Bu Ratna mengangguk kecil. "Iya, hanya itu." Tetapi setelahnya, ketika mereka memasang gorden bersama, dan tinggi batangnya tidak pas sehingga Dimas harus berdiri di kursi, sambil menggerutu pelan karena paku miring, suasana di ruangan itu terasa lebih ringan bukan karena semua beres, melainkan karena untuk sekali ini tidak ada satupun yang pura-pura tidak tahu bahwa ketegangan memang pernah dan masih mungkin ada. Pengakuan kecil seringkali lebih menenangkan daripada 1000 upaya untuk terlihat baik-baik saja. Sesudah gorden terpasang, mereka minum teh. Bu Ratna melihat sekeliling, lalu berkata, "Kalau sore ternyata adem juga." Mira tersenyum tipis. "Iya, Bu." Tidak ada komentar tambahan tentang rak bumbu, tentang debu di sudut jendela, tentang letak gelas. Bisa jadi Bu Ratna menahan diri. Bisa jadi ia memang sedang tidak memikirkan hal-hal itu. Mira tidak berusaha memastikan. Ia mendadak sadar bahwa bagian dari kedewasaan yang sedang ia pelajari adalah membiarkan beberapa hal tidak dibedah habis, tidak semua ketenangan harus diuji asal-usulnya untuk dianggap sah. Tetapi pelajaran semacam itu tentu tidak datang sekaligus. Ada minggu-minggu ketika hubungan mereka terasa lebih baik, lalu tiba-tiba tergelincir lagi oleh hal kecil. Bu Ratna bilang Dimas sekarang jadi sering telat makan. Mira tersinggung padahal itu mungkin cuma pengamatan. Mira menolak dibawakan lauk terlalu sering. Bu Ratna diam lebih lama di telepon. Dimas kadang lupa memberi kabar kalau pulang ke rumah ibunya sendirian.
dan Mira terserang cemburu yang membuatnya malu pada diri sendiri karena ia tahu itu bukan cemburu pada orang ketiga, melainkan pada sejarah panjang antara ibu dan anak yang tak akan pernah bisa ia masuki. Namun perbedaan terbesar barangkali justru ada di sini. Mereka tidak lagi hidup dalam satu atap yang membuat setiap goresan kecil menumpuk tanpa jeda. Sekarang, tiap ketidaknyamanan datang, masih ada ruang untuk pulang, tidur, diam, dan melihat lagi besok hari dengan jarak baru. Jarak itu tidak menyelesaikan segalanya, tapi cukup sering mencegah luka kecil berubah menjadi bukti besar bahwa tak ada yang pernah benar-benar mengerti. Menjelang akhir tahun, pada suatu sore hujan yang membuat udara di kontrakan lebih dingin dari biasa, Mira sedang memotong bawang untuk sop ketika listrik padam sebentar. Ruangan mendadak redup oleh sisa cahaya luar. Ia menaruh pisau, membuka jendela, lalu berdiri sambil memandang air menetes dari ujung atap. Dimas belum pulang. Panci masih kosong. Dari rumah sebelah terdengar suara anak kecil menangis, lalu reda. Dalam jeda itu, tanpa rencana, Mira memikirkan rangkaian bulan-bulan yang telah lewat, toples gula yang dipindahkan, lemari yang dibuka, kalimat di depan tetangga, kontrakan krem dengan tegel abu, lap dapur, piring enamel, sambal tomat, gorden bekas. Betapa anehnya, pikirnya, hidup bisa berubah bukan oleh satu kejadian besar, melainkan oleh benda-benda kecil dan cara orang saling menyentuh wilayah satu sama lain melalui benda-benda itu. Ia dulu mengira masalahnya cuma soal Bu Ratna yang terlalu suka mengatur. Sekarang ia tahu persoalannya lebih kusut. Soal generasi yang dibesarkan untuk mengira pengorbanan dan campur tangan adalah bahasa cinta yang nyaris sama. Soal anak laki-laki yang lama hidup di dalam kemudahan tak terlihat. Soal menantu yang terlalu lama berusaha pantas sampai kehilangan kemampuan membedakan mana nasihat, mana penilaian, mana sekadar kebiasaan. Tak satu pun dari kesadaran itu membalikan masa lalu. Tapi setidaknya, di tengah dapur redup dan bau bawang yang tajam, Mira merasakan ia tak lagi semata-mata menjadi orang yang tersakiti atau orang yang bersalah. Ia juga pelan-pelan menjadi orang yang mampu melihat bentuk semua itu, tanpa harus langsung menaruh dirinya di salah satu sudut yang paling aman. Ketika listrik menyala lagi dan Dimas masuk sambil mengibas payung, ia mendapati Mira masih berdiri di dekat jendela. "Kenapa?" tanya Dimas. Mira menoleh dan menggeleng sedikit, "Nggak apa-apa." Lalu, mungkin karena hujan, atau karena hari itu memang memberi ruang lebih longgar, ia menambahkan, "Aku cuma lagi mikir. Ternyata kita semua capek ya." Dimas meletakkan payung, melepas sepatu, dan tertawa pendek yang nyaris seperti helaan napas. "Iya. Mereka tidak memerlukan penjelasan lebih jauh." Dimas mendekat, melihat panci kosong, lalu tanpa diminta mulai mencuci wortel. Mira memotong bawang lagi. Di luar hujan makin rapat. Pekerjaan kecil berjalan di antara mereka dengan keheningan yang tidak lagi terasa menuduh. Malam itu, sesudah makan, Dimas bilang besok ia ingin mampir ke rumah ibunya karena ada genteng bocor kecil di dapur belakang. Mira berkata ia ikut, bukan karena kewajiban, tapi karena memang ingin. Keesokan harinya, ketika mereka tiba, Bu Ratna sudah menunggu dengan handuk kecil di bahu dan ember menampung air tetesan. Dimas naik ke atap bersama tukang yang dipanggil tetangga. Mira membantu memindah baskom dan mengeringkan lantai. Pada satu momen, ketika mereka sama-sama jongkok dekat ember, Bu Ratna berkata pelan, "Kalau hujan gede, rumah ini memang suka ada satu dua yang merembes, dari dulu." Mira menatap air di ember, yang beriak setiap kali setetes jatuh. "Iya," jawabnya. Dan entah kenapa ia merasa kalimat itu tidak hanya sedang membicarakan genteng. Mereka tidak menoleh satu sama lain. Tidak ada senyum besar, tidak ada penyelesaian yang bisa disebut selesai. Dimas turun dari atap dengan kaos basah dan rambut berantakan, mengeluh soal licinnya genteng. Bu Ratna menyuruhnya ganti baju dulu sebelum minum teh. Mira ke dapur untuk merebus air. Gerakannya ringan tapi tidak berlebihan, seolah ia akhirnya bisa berada di ruangan itu tanpa selalu merasa harus membuktikan sesuatu. Ketika cangkir-cangkir ditata dan teh mengeluarkan uap tipis, ia teringat lagi betapa dulu tempat inilah yang paling sering membuatnya mengecil. Sekarang rasanya belum sepenuhnya nyaman, mungkin tak akan pernah sepenuhnya begitu, namun ruang ini tidak lagi menelannya bulat-bulat. Ia sudah punya tempat lain untuk pulang. Dan karena itulah ia bisa berdiri di sini tanpa kehilangan seluruh ukurannya sendiri. Menjelang sore, sebelum mereka pamit,
Bu Ratna membungkuskan sisa gorengan ke dalam kertas minyak untuk dibawa. Mira menerimanya, lalu seperti tanpa sadar membetulkan letak toples gula yang sedikit miring di meja dekat kompor. Tangannya berhenti sepersekian detik di tutup plastik putih itu. Benda itu masih sama, posisinya pun tampaknya tidak jauh berbeda dari hari ketika semua ketegangan mulai lebih jelas terbaca oleh dirinya. Bedanya, kali ini, ia tidak merasa benda itu sedang bicara tentang apakah ia cukup tahu isi rumah atau tidak. Ia hanya sebuah toples gula, di rumah seorang perempuan yang sepanjang hidupnya mungkin memang terbiasa meletakkan manis dan aturan sangat dekat satu sama lain. Mira menarik tangannya perlahan. Saat mereka berjalan pulang ke motor, langit sudah bersih setelah hujan pagi. Dimas membawa bungkusan gorengan, Mira memegang payung lipat. Di belakang mereka, Bu Ratna berdiri sebentar di teras sebelum masuk lagi ke dalam rumah. Mira tidak menoleh terlalu sering. Bukan karena tak peduli, melainkan karena untuk pertama kalinya menoleh atau tidak menoleh, tidak terasa sebagai ujian tentang seberapa besar cintanya, seberapa baik dirinya, atau seberapa benar keputusan yang telah mereka ambil. Beberapa hubungan, ia pikir sambil mengenakan helm, memang tidak pernah menjadi ringan sepenuhnya. Mereka hanya belajar hidup dalam bentuk yang tidak lagi meremukan semua orang sekaligus. Dan mungkin, untuk kehidupan seperti mereka yang dibangun dari dapur sempit, keputusan terlambat, kebiasaan lama, dan upaya-upaya canggung untuk saling menjaga tanpa saling menelan itu sudah cukup mendekati damai, meski tidak pernah benar-benar selesai. Ketika motor menyala dan mereka membawa pulang gorengan yang mulai dingin, bau teh yang masih menempel di baju, dan perasaan yang tidak bersih, tidak penuh, tapi akhirnya bisa ditanggung tanpa harus disembunyikan dari diri sendiri.